Ayah, hari ini aku bertunangan dengan Sihan. Kalau ayah masih menganggapku anak, datanglah sekarang ke Hotel Daosheng. Apa katamu? Chen Pengyu, apa kau benar-benar akan demi wanita ini melepaskan segalanya dari keluarga Chen? Karena ayah bilang Sihan dan aku hanya bisa memilih salah satu, maka aku memilih dia. Aku tidak mengizinkanmu bersamanya. Itu demi kebaikanmu. Gadis ini tidak tulus. Sihan benar-benar mencintaiku. Dia tidak mencintai uangku. Dia bukan wanita seperti yang ayah katakan. Aku menelpon hari ini, bukan untuk meminta persetujuan ayah, melainkan untuk memberitahu. Mobilnya datang! Mobilnya datang! Asisten Wang, siapkan hadiahnya. Tata krama yang seharusnya, keluarga Chen tidak akan menguranginya. Baik. Jika dia bisa hidup tenang dan patuh bersama Pengyu, keluarga Chen tidak akan menyia-nyiakannya. Kalau dia berani bikin ulah, biar dia rasakan akibatnya. Baik. Oh, ya Direktur Utama. Ini Pak Zhao kirim orang untuk mengantarkannya pagi ini. Richard Mille. So Yuan ini lumayan royal juga. Pak Zhao minta saya sampaikan pada Anda. Terima kasih atas dukungan Anda tahun lalu. Semoga tahun ini bisa terus bekerja sama dengan mereka. Urusan Pak Zhao nanti dulu. Hari ini Xiao Yu bertunangan. Siapkan mobil ke Hotel Kaohsiung. Baik. Jangan malu-malu, ayo! Semangat! Sihan, akhirnya aku menunggu hari ini. Kamu cantik sekali hari ini. Oh ya, ayo kita ke atas. Orang tuamu sudah menunggu lama. Ayo. Kamu mau apa sih? Aku kasih tahu ya. Kalau kamu mau Sihan kita naik ke atas dan bertunangan denganmu, uang mahar harus dari 66.000 diubah jadi 888.000. Apa katamu? Kamu tuli ya? Atau telingamu tersembat kotoran? Tidak mengerti bahasa manusia. Dengar ya. Kalau kamu mau Sihan naik ke atas dan bertunangan denganmu, uang mahar harus naik jadi 888.000. Bukankah uang mahar sebelumnya sudah disepakati 66.000? Kenapa tiba-tiba berubah lagi? Kak Hao, aku bilang jangan begitu. Aku sudah bicarakan dengan Chen Pengyu. Kalau tiba-tiba naik harga begini, dia pasti tidak akan setuju. Diam saja kamu. Kakak akan urus ini untukmu. Sihan kita ini kan bunga kampus. Orang yang mengejarnya dari kampus timur sampai kampus barat. Kamu cuma keluar 66.000. Sudah mau membawanya pulang. Kenapa? Kamu mau menikahi istri cuma modal omong doang. Kayak babi hutan menggali ubi. Kamu bilang siapa, babi? Lagi pula, ini pertunanganku dengan Sihan. Apa urusannya dengan orang luar sepertimu? Aku dan Sihan itu teman masa kecil. Urusannya adalah urusanku juga. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Apa yang baru saja aku katakan itu benar atau tidak? Sihan, kamu tidak berpikir begitu kan? Dia cuma mau mengadu domba, betul kan? Kata Kak Hao, memang itu yang kubilang. Kalau nggak punya uang, jangan nikah dong. Sihan kita ini kan anak tunggal dari kota. Nanti semua aset orang tuanya, itu semua akan jadi miliknya. Kamu cuma mau nikahi dia dengan 66.000 saja. Kamu kira aku pengemis? Tidak. Aku tidak bermaksud mempermainkan Sihan. Teman-teman kita, saat menikah atau bertunangan, mas kawinnya tidak ada yang di bawah 500.000. Apa kamu mau Sihan tidak bisa mengangkat kepala di depan teman-temannya? Tidak. Sihan, kamu juga tahu keadaanku sekarang. Maaf sudah membuatmu menderita. Ini kartu gajiku, pinnya 6 kali angka 6. Mulai sekarang, semua uangku milikmu. Baiklah. Kak Hao, Pengyu sudah memberiku kartu gajinya. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Sudahi apanya? Dia memberimu gajinya itu kan sudah seharusnya. Pria baik. Memang seharusnya memberikan gajinya untuk disimpan oleh istrinya. Itu masalah yang berbeda. Hari ini mas, kawin 880.000 ini tidak boleh kurang sepeser pun. Waktunya cuma 1 hari. 888.000. Dari mana aku bisa dapat 888.000? Betul Kak Hao, cuma 1 hari. Menyuruhnya mencari 888.000. Itu terlalu memberatkan dia. Bagaimana kalau kita turunkan sedikit?
Uang mahar 300.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Kali ini, kamu harus mendengarkanku. Kalau kamu mengalah soal ini, nanti di rumah, baik itu urusan besar atau kecil, kamu akan selalu diatur olehnya. Unyu, coba kamu pikirkan cara lain. Aku tidak mau diejek teman-temanku. Sudah, kamu masuk mobil dulu. Aku yang akan bicara dengannya. Naikkan kacanya. Sini, Chen Pengyu. Uang ini, aku tidak peduli kamu pinjam atau curi. Harus terkumpul hari ini. Kalau tidak, pernikahan ini tidak usah dilanjutkan. Berhenti sebentar. 呛子, Bukankah kamu naksir mobilku? Aku jual 80.000. mobil saya itu harganya sampai 150.000. Jadi, mau dijual atau tidak? Kalau tidak mau dijual, kenapa menelpon? Jual. Transfer uangnya ke saya dulu. Nanti saya urus surat-suratnya. Pembayaran Alipay 80.000 yuan diterima. Xiaoding, saya transfer 80.000 yuan ke kamu. Ambil uangnya. Segera antarkan ke Hotel Gaosheng. Biarkan mereka menunggu di sini. Semua tetap di sini. Jangan bergerak. Jangan ganggu acara pertunangan tuan muda. Baik. Terima kasih atas kerja kerasnya. Coba saya lihat. Katanya 888.000. Kok cuma 80.000? Kamu kira Xihan pengemis? Kak Hao, Pengyu benar-benar tidak punya uang. Dia sampai menjual mobilnya. Bagaimana kalau sudah saja? Siapa suruh dia jual mobil? Rumah dan mobil itu standar untuk menikah. Kalian berdua cepat atau lambat akan menikah. Dia menjual mobilnya. Yang rugi kan kamu juga. Kenapa kamu bodoh sekali? Oh iya, aku tidak terfikirkan. Untung kamu mengingatkanku. Sekarang mahar di kota Hai sudah sampai 888.000. Tidak setinggi itu kok. Sekarang gadis kota uang, tunangan biasanya 66.000. Uang seserahan 88.000. Biasanya tidak lebih dari 100.000. Xihan, kamu tahu sendiri keadaanku. Aku benar-benar sudah tidak punya apa-apa lagi. Xihan, dia benar-benar tidak punya uang lagi. Seharusnya tidak begitu kan? Gajinya sebulan lebih dari 10.000. Ditambah uang seserahan yang dia tabung 2 tahun ini. Dan 2.000 lebih yang dia berikan padaku setiap bulan. Seharusnya masih ada sisa 100.000 atau 80.000. Sihan, kita akan segera mengadakan pernikahan. Perencanaan pernikahan ini, tempat, kamar tamu, semua butuh uang. Aku sudah membayar uangnya. Aku benar-benar tidak punya uang lagi. Bagaimana kalau begini? Kamu turun dulu. Hari ini adalah hari besar pertemuan kedua orang tua. Mereka semua sudah menunggu. Kita temui orang tua dulu ya. Uangnya saja belum diterima. Mau ketemu orang tua apa? Xihan, memang pesta pernikahan butuh uang. Tapi bukankah dia juga akan menerima angpau? Dia itu cuma tidak rela memberikan tabungannya padamu. Apalagi berharap dia akan memberikannya padamu setelah menikah. Xihan, mana ada aku punya tabungan rahasia lagi. Setelah kita bersama, aku berhenti merokok dan minum. Itu karena aku tidak mampu lagi. Selama bertahun-tahun ini, selain membelikanmu barang, semua uang ada di kartu itu. Chen Pengyu, dengar ya. Jangan mainkan kartu emosi di depanku. Jangan kira aku tidak tahu. Kamu hanya ingin membujuk Xihan naik ke atas. Setelah surat pertunangan ditandatangani, masalah mahar ini akan kamu abaikan begitu saja kan? Xiang Hao, aku rasa kamu hanya ingin merusak pesta pertunanganku dengan Xihan. Apa kamu ingin merebut Xihan dariku? Chen Pengyu, beraninya kamu meragukanku. Xihan, aku tidak bermaksud menargetkanmu. Xihan, lihat itu. Dia tidak punya kemampuan, tapi malah menyalahkanmu atas kesalahannya sendiri. Menurutku, tidak perlu bertemu orang tua. Pertunangan juga tidak usah dilanjutkan. Pria tidak bertanggung jawab seperti ini. Langsung putus saja. Kakak punya banyak teman kayak. Kamu secantik ini. Kakak bilang padamu, kamu tidak akan kesulitan mencari jodoh. Xihan, setelah aku berselisih dengan keluargaku, uang mahar dan pernikahan ini, semuanya aku cari sendiri. 888.000 ini, aku benar-benar tidak bisa mengumpulkannya. Sudah. Jangan pakai pemerasan emosional. Kamu berselisih dengan keluargamu. Itu masalahmu sendiri. Tidak ada hubungannya sama sekali dengan Xihan kami. Kalau kamu benar-benar ingin bersama Xihan, segera
Keluarkan 888.000 ini. Kurang 1 sen pun tidak bisa. Kamu, Kamu kenapa? Kalau kamu benar-benar ingin bertunangan dengan Shihan kami, cepat pergi cari uang. Masih bicara apa lagi di sini? Benar. Peng Yu, cepat pikirkan cara. Sihan, kalau kalian memberitahuku lebih awal, aku masih bisa memikirkan cara. Tapi kalian ini tiba-tiba meminta sebanyak ini. Aku harus cari di mana 880.000. Pinjam saja. Bagaimana? Shihan kami, apa dia tidak pantas kamu usahakan? Bukan begitu. Masalahnya, sekarang orang tua sudah menunggu di atas. Kita naik dulu menemui orang tua. Nanti aku akan cari cara. Kamu banyak omong. Bukankah intinya kamu tidak mau mengeluarkan uang ini? Masih mau membujuk Shihan kami naik ke atas? Kamu bilang aku tidak mau mengeluarkan uang, membujuk Shihan naik ke atas. Memangnya? Bukan begitu. Kalau kamu benar-benar mau mengeluarkan uang untuk Shihan, pasti ada caranya kan? Apa? Huapei, kartu kredit, dan JB. Benar kan? Jadi, Ini keterlaluan. banyak sekali platform pinjaman online. Kamu pasti bisa mendapatkan uang mahar ini. Kamu menyuruhku, Chen Pengyu, bertunangan dengan pinjaman online. Karena kamu tidak mau meminjam uang dari teman baikmu. Ya sudah, pinjam saja dari pinjaman online. Pas sekali, jadi tidak perlu membalas budi teman. Kenapa? Kamu tidak akan. Bahkan hal sekecil ini saja, tidak mau kamu lakukan untuk Shihan kami. Cukup, Zhang Hao. Jangan banyak omong kosong di sini. Selama aku pacaran dengan Shihan, aku sudah berusaha semampuku untuk memberinya yang terbaik. Tidak pernah sekalipun aku mengecewakannya. Dulu ya, dulu. Sekarang ya sekarang. Sekarang mas kawin ini tidak boleh mengecewakannya. Shihan, kamu kan bunga kampus kita. Kamu tidak bisa begitu saja menikah tanpa pikir panjang. Nanti bagaimana kamu bisa menunjukkan wajahmu di depan teman-teman? Aku pasti tidak akan membiarkannya berhasil. Penyu, kamu cepat cari cara. Jangan buang-buang waktu di sini. Ayah dan ibuku masih menunggu di atas. Apa? Pinjam uang? Pinjam uang apa? Ada apa ini? Pinjam uang apa? Paman, kenapa paman turun? Di luar dingin. Kalian naik saja dulu, tunggu kami menyajikan teh. Tidak bisa. Shihan, sebenarnya ada apa ini? Kenapa kamu tiba-tiba menaikkan mahar menjadi 888.000? Bagaimana ayah dan ibumu mendidikmu? Dua orang tua ini memang masuk akal. Sayangnya, mereka tidak bisa mendidik anak dengan baik. Paman, Bibi, kalian tunggu saja di atas. Minum teh, kan beres. Di luar dingin sekali. Biar kami yang urus masalah ini. Kalian yang urus. Kalian ini coba bikin kacau. Shihan, bagaimana bisa kamu mendengarkan omong kosongnya? Meminta mahar sebanyak itu. Keluarga Wu bukan menjual anak perempuan. Cepat turun dari mobil. Tapi Kak Hao melakukan ini demi kebaikanku. Shihan, kamu akan menjalani hidup dengan Peng Yu, bukan dengan Jiang Hao. Bagaimana Peng Yu memperlakukanmu selama ini? Kami semua melihatnya. Dia sendiri sangat rajin dan pekerja keras. Hidup kalian di masa depan pasti akan semakin baik. Sedangkan Jiang Hao setiap hari hanya makan, minum, berjudi, dan main perempuan. Apa dia pernah melakukan hal yang benar? Aku sudah bilang sejak awal, jangan bergaul dengan orang-orang tidak jelas seperti ini. Kenapa kamu tidak mau dengar nasihat sih? Cepat pergi sana. Shihan kami tidak punya teman seperti kamu. Ayah bicara apa sih? Kak Hao adalah teman terbaikku. Paman, Bibi, aku melakukan semua ini, semua demi Shihan. Lagi pula, teman-teman di sekitarku, mahar pernikahan mereka semua segini. Shihan kan ratu kampus, kenapa dia tidak bisa mendapatkannya? Mungkinkah di mata kalian, kalian mengecewakan anak kalian sendiri? Atau jangan-jangan, kalian berpikir Shihan sama sekali tidak pantas mendapatkan uang ini? Kamu, Shihan, dia akan selalu jadi adikku. Aku tidak akan pernah membiarkan orang lain menindasmu. Kamu ini cuma cari-cari alasan. Ayah, ibu, kalian sudah tua. Urusan kami para anak muda, kalian jangan ikut campur ya. Dasar anak ini. Apa ayah mau membuatku mati kesal? ayah, jangan marah ayah. Baiklah, uang ini akan kupinjam. Kak Hao, ayahku memang seperti ini. Jangan dimasukkan ke hati ya. Tidak apa-apa. Kita ini teman masa kecil. Asalkan kamu mengerti di hatimu bahwa aku melakukan ini demi kebaikanmu. Lagi pula, mahar yang kita minta ini sudah sangat rendah. Pacarku bekerja di perusahaan orang terkaya. Atasannya memberikan mahar untuk menantunya. Itu 1 juta yuan loh. Sebanyak itu. Lagi pula, pengantin wanita itu tidak secantik kamu setengahnya pun. Manajer Chen, ini uang 100.000 yuan yang dikumpulkan oleh anggota tim kami. Semua orang menunggu untuk minum anggur pernikahanmu. Shihan, aku benar-benar hanya punya uang segini. Kalau kamu masih mau bertunangan denganku, turunlah dari mobil. Kak Hao, Tinggal selangkah lagi.
langkah terakhir. Langkah terakhir apa? Uang ini kamu yang pinjam. Kamu harus menulis perjanjian pranikah yang menyatakan utang ini adalah utangmu sendiri. Hanya kamu yang bisa membayarnya. Dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Shihan. Apa katamu? Aku bilang, kamu harus menulis perjanjian pranikah yang menyatakan uang ini hanya bisa kamu bayar sendiri dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan Shihan. Lagi pula, kamu juga harus menulis surat utang. Jumlah utangnya, tulis saja 888.000. Tidak boleh kurang sepeser pun. Cukup, Jiang Hao. Ini pernikahanku dengan Shihan. Kenapa kamu berteriak? Aku ini sahabat terbaik Shihan. Kamu berani membentakku. Ini namanya kamu tidak menghormati Shihan. Peng Yu, Kak Hao adalah sahabat terbaikku. Bicaralah padanya dengan hormat. Sikap macam apa itu? Aku ini sahabat terbaik Shihan. Tapi kamu masih berani bicara begitu padaku. Kalau nanti kalian menikah, bukankah kamu akan terus-terusan menindasnya? Lagi pula, kamu sudah meminjam uang. Memangnya kenapa kalau kamu tulis surat utang? Kamu cepat diam, Shihan. Apa Peng Yu tidak cukup baik padamu? Kenapa kamu tidak tahu bersyukur? Ayah, Ibu, dari awal sampai akhir, yang aku inginkan hanya sebuah sikap saja. Apa itu keterlaluan? Sudah, jangan bicara lagi. Aku akan tanda tangan perjanjian ini. Sudah. Peng Yu, Shihan, perjanjian ini bisa kutandatangani. Tapi nanti saat ayahku datang, kamu jangan sampai membahas soal pinjam uang ini. Ayahku tidak suka keributan seperti ini. Lagi pula, ayahku juga tahu kami akan menikah, dan dia sudah setuju. Dia juga akan datang ke acara pertunangan. Shihan, ayahnya Chen Peng Yu itu kerja apa sih? Aku juga tidak begitu jelas, baru bertemu sekali. Tapi pakaiannya sangat biasa. Berarti dia orang biasa saja kan? Calon mertuamu ini, dia malah sok berlaga. Menikah saja harus dapat persetujuannya. Kamu menikah dengannya saja. Sudah cukup merendahkan diri. Ayahnya malah masih pilih-pilih. Chen Peng Yu, jangan salahkan aku. Kalau aku bicara belak-belakan. Sebagai orang tua, dia juga harus menyiapkan apa yang seharusnya. Kalau tidak, jangan salahkan aku. Kalau aku tidak bersikap baik pada ayahmu. Ayah, kau datang. Ada apa ini? Sepertinya ada yang tidak terlalu senang denganku di sini. Kau ini ayahnya Chen Peng Yu? Bagus, datang di waktu yang tepat. Chen Peng Yu tadi tidak mau menandatangani surat utang. Sebagai ayahnya, kau saja yang tanda tangani. Di surat utang ini, tulis saja kau berutang mahar 888.000 kepada Shihan kami. Jiang Hao, Shihan, kau lihat tidak? Begitu aku membantu membicara, dia langsung membentakku. Menurutku, dia sama sekali tidak memikirkanmu. Shihan, jangan dengarkan dia. Peng Yu, cukup. Jiang Hao adalah sahabat terbaikku sejak kecil. Jika kamu tidak menghormatinya, itu berarti kamu tidak menghormatiku. Nah, acara pertunanganmu ini benar-benar berantakan sekali. Kalau sampai tersebar, kita pasti akan jadi bahan tertawaan. Ayah juga jangan banyak bicara lagi. Ini bukan keinginan Shihan. Semua karena ada yang menghasut. Peng Yu, sudah kubilang, Jiang Hao itu demi kebaikanku. Kalau dia demi kebaikanmu, dia tidak akan melakukan hal-hal ini. Shihan, sudah kubilang padamu, pacarmu itu, setiap kali ada masalah, dia selalu memilih untuk menghindar. Pria adalah yang paling mengerti pria. Sebenarnya, terus terang saja, dia hanya tidak mau mengeluarkan uang itu saja. Maunya dapat istri gratisan saja ya. Lagi pula, uang ini sebenarnya tidak banyak. Sekarang saja belum menikah. Kalau nanti sudah menikah, kurasa bahkan untuk beli baju saja tidak mau. Peng Yu, benarkah begitu? Aku tidak. Kalau tidak, cepatlah. Tanda tangani surat utang ini. Kamu. Kalau kamu malu melakukannya, biar aku bantu. Paman, anakmu mau menikah. Sebagai calon mertua, Anda sudah pelit sekali. Kalau begitu, biar aku saja yang menulis surat utang ini. Atas nama anakmu. Aku menulis surat utang. Betul. Cepatlah. Besan, jangan hiraukan dia. Teman-teman Wu Shihan ini benar-benar keterlaluan. Mana ada di hari bahagia begini menyuruh calon mertua menulis surat utang. Shihan, kebaikan Chen Peng Yu padamu, aku dan ayahmu sangat tahu itu. Sudah, jangan bercanda lagi, cepat turun. Bibi, apa maksud perkataanmu itu? Kalian berdua setidaknya adalah orang tua kandung Shihan. Siapa sih yang bikin ulah?
Dia sendiri yang tidak punya kemampuan. Bukan masalahku. Apalagi masalah Sihan. Ayah, ibu, Ayah, ibu, cuaca dingin sekali. Kalian cepat naik ke atas, tunggu kami untuk minum teh. Jangan ikut campur apa-apa lagi ya. Nah, ini dia yang sampai membuatmu kabur dari rumah hanya untuk menikahinya. Cinta sejatimu. Aku bisa menikahi Sihan dengan usahaku sendiri, bukan dengan uang dingin ini. Cinta sejati? Paman, Anda hidup di abad yang lalu ya? Cinta sejati itu butuh uang. Cinta juga butuh roti. Anda sudah setua ini. Jangan terlalu naif deh. Cepat tanda tangani surat utangnya. Dia menyuruh ayahku menandatangani surat utang. Sihan, kau hanya melihat saja. Peng Yu, aku sudah bilang. Dari awal sampai akhir, yang kuinginkan hanyalah sebuah sikap. Kakak, cuaca dingin begini, cepat tanda tangani surat utangnya. Semua orang menunggumu di luar. Baik, berikan padaku. Simi. Tak kusangka, Chen Jiajiang sepertiku harus dipaksa menulis surat utang. Kalau ini sampai tersebar, aku pasti akan ditertawakan seumur hidup. Baiklah, demi kebahagiaan putraku, surat utang ini akan kutandatangani. Tunggu. Ayah, perjanjian ini kita tidak akan tanda tangan. Apa? Kamu tidak mau tanda tangan? Oke. Kalau kamu tidak tanda tangan hari ini, jangan harap bisa bertunangan dengan Sihan. Sihan denganmu sudah seperti menikah di bawah levelnya. Kamu masih pilih-pilih. Uang seserahan ini juga tidak seberapa. Kamu masih saja bertele-tele. Diam. Ini pernikahan aku dan Sihan. Apa urusanmu? Kamu memaki siapa? Sampah. Sihan, apapun yang kamu inginkan, aku akan berusaha memberikannya. Orang lain kasih 3 emas, aku kasih kamu 5 emas. Nama kamu juga sudah kutambahkan di sertifikat rumah. Uang mahar yang sudah disepakati, kalian malah tiba-tiba menaikkannya jadi 880.000. Baik, aku pinjamkan juga untukmu. Tapi kenapa kamu biarkan ayahku menulis surat utang? Peng Yu, aku... Sihan, jangan dengarkan omong kosongnya. Pernikahan, rumah, mobil, mahar, itu semua standar. Dia masih berani bicara. Orang lain bisa melakukannya dengan baik. Dan bahkan akan lebih baik darimu. Peng Yu, kamu dengar itu. Meninggalkanmu. Aku, Wu Sihan, bisa menikah dengan yang lebih baik. Meninggalkanku. Kamu akan menikah dengan yang lebih baik. Baiklah. Kalau begitu, pergilah menikah dengan orang lain. Pernikahan ini tidak jadi. Peng Yu, Peng Yu. Ada apa? Masalah keluarga Chen. Kalian juga mau ikut campur? Bubarlah. Peng Yu, Peng Yu. Kak Hao hanya bicara beberapa patah kata padamu. Kenapa kamu langsung marah? Kamu sebenarnya masih cinta aku nggak sih? Aku cinta kamu atau tidak? Kamu masih berani bilang begitu? Saat aku dipermalukan oleh orang ini, kamu sedang apa? Saat dia menyuruh ayahku menulis surat utang, kamu sedang apa lagi? Peng Yu, aku sudah bilang, kamu tidak boleh memaki Kak Hao. Kak Hao melakukan ini demi kebaikanku. Baik. Kalau begitu, kalian berdua saja yang hidup bersama selamanya. Chen Peng Yu. Kamu masih berani marah? Kamu itu seperti apa? Kamu tidak sadar diri ya? Singkirkan tangan kotormu itu. Peng Yu, kenapa kamu memukul orang? Ini namanya memukul orang? Baik, akan kubuat kamu tahu apa itu memukul orang. Kamu berani memukulku? Aku? Menyentuh anakku. Kamu cari mati ya? Kalian. Sihan, kamu lihat tidak? Mereka berdua seperti mafia. Sedikit-sedikit langsung memukul orang. Satu sama lain tidak masuk akal. Untung kamu belum menikah dengan mereka. Kalau sudah menikah, aku rasa mereka berdua pasti akan memukulmu sampai mati. Chen Peng Yu, tidak kusangka keluarga kalian ternyata orangnya seperti ini. Dulu aku benar-benar buta. Justru aku yang buta. Dulu demi kamu, aku rela kabur dari rumah. Sekarang kamu malah memaksa ayahku membuat surat utang. Aku kira dulu kamu itu suci dan murni, tidak tergiur uang. Tidak kusangka kamu murahan seperti ini. Memangnya kenapa kalau cuma surat utang? Itu karena Chen Peng Yu sendiri tidak becus. Malah menyalahkan Sihan kami.
Jangan kira aku tidak tahu apa niat busukmu. Kamu cuma ingin Shihan kami, setelah menikah nanti, ikut melunasi utang kalian, kan? Shihan kami itu ratu kampus. Keluarga kalian bisa menikahinya. Itu sudah keberuntungan besar. Kamu masih berani pasang muka masam. Setelah pasang muka masam, kamu berani pergi begitu saja. Apa kamu belum puas? Urus aja dirimu sendiri. Uang mahar itu sudah kami sepakati. Bukan urusan orang luar sepertimu ikut campur. Ayah, bagaimana ayah bisa bicara begitu pada Kak Hao? Kak Hao itu demi kebaikanku. Kamu, Shihan, kamu sekarang kenapa jadi begini? Aku dan ayahmu, apa begini cara kami mendidikmu? Iya, keluargaku memang tidak mampu. Hei, kenapa dengan kondisi keluarga kita? Kenapa, katamu? Masih tidak sanggup kasih mahar 888.000. Shihan kita ini kan primadona kampus. Mahar sekelas primadona kampus. Setidaknya harus 2 juta. Keluargamu sudah jual semua harta. Tapi cuma dapat kurang dari 200.000. Soal rumah, itu cuma apartemen kecil 3 kamar. Meskipun sudah atas nama Shihan kita, tapi kan masih ada cicilan nih. Coba katakan, kalau bukan mau untung sendiri, apalagi namanya, hah? Mahar 200.000 ditambah 1 rumah atas nama perempuan. Masih kurang banyak juga. Betul, semua orang kan biasa saja. Ini sudah semua yang bisa diberikan oleh orang biasa. Menantu sebaik ini masih saja tidak puas. Menurutku, itu si teman masa kecil yang jahat itu yang bikin ulah. Kalau dia memang sayang sama perempuan itu, kenapa dia sendiri tidak menikahi perempuan itu? Betul, menurutku, dia memang bajingan dari lahir. Diam, aku sedang membela adik angkatku. Kalian ini teriak-teriak apa sih? Betul. Kak Hao melakukan ini semua demi kebaikanku. Aku beritahu ya, teman-temanku yang menikah, semuanya menikah seperti ini. Lagi pula, kamu punya mertua yang tidak berguna seperti ini. Aku tidak berguna. Betul. Kalau kamu berguna, anakmu mau menikah. Apa kamu sudah berusaha? Uang pertemuan, uang ganti panggilan, 3 perhiasan emas, rumah. Apa kamu sudah siapkan semua? Anakmu sampai merah mukanya, tapi tidak bisa mengeluarkan apa-apa. Kamu, Siapa bilang kami tidak menyiapkan? Kalau kamu punya masa depan, anakmu dulu tidak akan kabur dari rumah, kan? Lihatlah pakaian yang kamu kenakan. Semuanya merek palsu. Aku pakai merek palsu. Memangnya kenapa? Pakaian yang kamu kenakan ini, semuanya adalah barang mewah custom. Apa kamu tahu berapa harga semua ini? Berapa harganya? Itu aku benar-benar tidak tahu. Karena kalau saya belanja, tidak pernah tanya harga. Saya kasih tahu ya. 1 atasan 1 juta. Celana 1 juta. Sepatu ini juga 3 juta. Total semua ini paling tidak 5 juta. Lebih mahal dari uang seserahan yang tidak bisa dibayar anakmu. Apa kamu mampu memakainya? Saya belum sampai pada titik memakai barang bermerek palsu. Kamu benar-benar membual tanpa berpikir panjang ya. Kalau keluargamu benar-benar kaya, anakmu tidak akan sampai kabur dari rumah, kan? Demi menikahi Shihan kami, dia bekerja belasan jam setiap hari. Drama tuan muda kaya kabur dari rumah. Benar-benar klise sekali. Paman, apa paman terlalu banyak menonton drama TV? Sampai otaknya rusak begitu. Jiang Hao, diam kamu. Kamu mau dipukul lagi ya? Saya kasih tahu Chen Pengyu, surat utang IMI hari ini. Kamu harus tanda tangan. Mau tidak mau. Lagi pula, kalau mau bertunangan, masih harus lihat Shihan kami mau atau tidak. Awalnya kami pergi. Kejadian hari ini anggap saja tidak pernah terjadi. Tapi kalian terus mendesak. Sepertinya kalau aku tidak memberi kalian jawaban, kalian tidak akan puas. Bukankah kalian bilang keluarga kami miskin? Kalau begitu, akan kubiarkan kalian lihat. Keluarga miskin kami ini juga menyiapkan mas kawin apa saja untuk calon menantu perempuan kami. Ya, Berlagak. Kurasa isinya pasti cuma sampah. Dibuka juga cuma bikin malu. Chen Pengyu, yang kuinginkan hanyalah sikapmu. Kenapa kamu membuat masalah ini jadi rumit? Aku ingin lihat sampah apa saja yang ada di dalamnya. Astaga, ini setidaknya jutaan tunai. Lebih dari itu, 5 kotak. Uang tunainya setidaknya puluhan juta. Ini semua adalah hadiah pertemuan yang kusiapkan untuk calon menantu perempuanku. Tidak banyak, hanya sekitar 100 juta lebih. 100 juta lebih? buka semuanya. Ini sekotak batangan emas, beratnya 5 kilogram. Batangan emas. Seumur hidupku, baru kali ini lihat batangan emas sebesar ini. Harga emas sekarang 800 per gram.
Satu kotak batangan emas ini, setiap batangnya pasti jutaan. Kurasa satu kotak batangan emas ini setidaknya lebih dari 40 juta. Ini semua adalah rumah mewah kelas atas yang masuk daftar di dalam dan luar negeri. Total ada 9 unit. Setiap unit bernilai lebih dari 80 juta di setiap rumah mewah itu. Juga dilengkapi dengan 2 mobil sport mewah teratas. Untuk bulan madu menantu masa depanku dan untuk perjalanan wisata. Ini semua adalah hadiah perkenalan. Masih ada lagi. Balikan. Ya. Astaga, ini yang namanya gunung emas dan perak. Di dalamnya ada uang tunai 66,66 juta. Ini adalah uang saku yang kusiapkan untuk menantu masa depanku. Kalau saja kamu sedikit lebih tahu diri, semua ini akan jadi milikmu hari ini. Ini benar-benar kekayaan yang melimpah ruah. Kalau saja aku bukan laki-laki, aku sudah menikah dengannya. Sekarang kelihatannya pengantin pria sengaja menyembunyikan identitas keluarga kayanya. Sengaja ingin menguji tunangannya. Sayangnya, calon menantu ini menaikkan harga seenaknya. Tidak lulus ujian. Siapa yang bisa disalahkan? Kalau mau menyalahkan, salahkan saja dia yang salah pilih teman. Tadi, kalau bukan karena teman masa kecilnya yang agresif itu, semua barang ini sudah jadi miliknya. Aku benar-benar tidak tahu apa niat teman masa kecilnya itu. Ini semua seharusnya milikku. Milikku. Bagaimana? Apa kamu menyesal sekarang? Tadi, kamu tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk membela Pengyu. Jangan kira niat tersembunyimu itu tidak ada yang tahu. Kalau saja kamu tahu diri, semua barang ini hari ini akan jadi milikmu. Tapi kamu malah membiarkan teman masa kecilmu itu menghina anakku. Jiang Hao, kalau bukan karena kamu, sekarang aku sudah punya kekayaan ratusan juta. Shihan, kamu tidak boleh percaya omong kosong orang tua itu. Pasti ada yang tidak beres di sini. Coba pikirkan, kalau keluarga mereka benar-benar sekaya itu, mana mungkin dia kabur dari rumah? Mana mungkin? Dan bekerja di luar selama bertahun-tahun. Shihan, ini semua bohong. Mereka menipu kita. Hah, kalian mau apa? Apa kalian mau menindas orang yang tidak berdaya sepertiku? Kurang ajar. Aku kira kau orang kaya sungguhan. Tidak kusangka, kau malah memakai jam tangan palsu. Jam tangan palsu? Betul. Ini adalah jam tangan palsu. Model ini adalah edisi khusus. Pacarku adalah manajer penjualan merek ini. Shihan, lihat. Jam tangan asli tidak mungkin punya logo ini. Ini jelas-jelas ditambahkan untuk menghindari tanggung jawab hukum. Jadi, jam tangan ini pasti palsu. Kalau begitu, semua barang yang kau bawa ini tentu saja palsu juga. Maksudmu uang ini, batangan emas, rumah, mobil, dan berlian ini semua palsu? Tentu saja. Jam tangan ini, kelihatan banget palsunya. Jiang Hao, diam! Ngapain teriak-teriak? Aku kasih tahu ya pacarku, adalah manajer toko barang mewah seperti ini. Apakah jam tangan ini asli atau tidak? Begitu dia datang, sekali lihat juga langsung tahu. Sayang, Sayang, kenapa kalian belum naik? datang di saat yang tepat. Coba lihat, apakah jam tangan ini asli atau palsu? Bahan dan pengerjaan jam tangan ini memang dari Richard Mille kami. Tapi untuk kustomisasi mewah seperti ini, tidak mungkin ada logo seperti ini. Lagi pula, detailnya juga tidak benar. Jam tangan ini kamu dapat dari mana? Untuk barang palsu berkualitas tinggi seperti ini, kami akan menuntutnya dengan tegas. Dari ayahnya Chan Pengyu. Dia masih punya banyak emas dan uang tunai. Juga properti di seluruh dunia dan mobil sport mewah. Tidak perlu dihiraukan. Jelas palsu dari pandangan pertama. Jam tangan ini, aku jamin, palsu. Benar-benar jam tangan palsu ya. Ternyata tidak tahan diinjak ya. Cepat katakan, dari mana jam tangan palsu ini? Jam tangan palsu ini dibeli langsung oleh desainer utama perusahaan kami untuk saya. Harganya 5 juta. Pacarmu merusak jam tanganku. Pikirkan bagaimana kalian akan menggantinya. Tidak mau bicara ya? Baiklah. Kalau begitu, aku akan melaporkannya ke perusahaan. Setelah perusahaan melapor ke polisi, aku akan lihat apakah kalian mau bicara atau tidak. Sekalian aku beritahu kalian, agen utama Richard Mille di wilayah kami adalah Pak Zhao. Jika kalian menyinggungnya, seluruh keluarga kalian tidak akan tenang. Pak Zhao? Siapa itu Pak Zhao?
Zhao Yuan. Orang terkaya di kota Yun. Dia jadi kaya raya berkat menjadi agen Richard Mille. Jam tangan Anda ini, dia sendiri yang mengantarkannya pagi ini. Dia sendiri yang mengantar. Kamu mengarang cerita tanpa berpikir ya? Setelah aku melapor ke polisi, kalian jelaskan saja pada polisi dari mana uang palsu ini. Sayang, aku mau telepon dulu. Jaga mereka, jangan biarkan mereka pergi. Aku akan segera kembali. Sungguh drama yang bagus. Shihan, ini pacarmu itu? Ayah mertua kaya raya, pakai barang palsu, dan 80 juta lebih. Menurutku, itu semua uang palsu. Uang palsu ini adalah uang yang hari ini sengaja kuperintahkan karyawan atas nama grup Chen kita untuk diambil dari bank. Grup Chen? Chen Pengyu? Sebenarnya siapa kau dan ayahmu? Aku adalah satu-satunya pewaris grup Chen. Ayahku adalah presiden direktur grup Chen, Wu Xihan. Awalnya aku berencana menjelaskannya padamu setelah pernikahan. Alasan aku tidak menjelaskannya padamu adalah karena aku takut kau tertekan. Jadi aku menyembunyikannya selama bertahun-tahun. Tapi sekarang, untung saja aku tidak menjelaskannya padamu sebelumnya. Kalau tidak, aku benar-benar akan menikahi wanita bodoh yang boros. Chen Pengyu, beraninya kau. Kau dan ayahmu membuat barang palsu saja sudah cukup. Sekarang kau berani-beraninya menyamar sebagai petinggi grup Chen. Iya. Kalau kau bilang begitu, ya sudah. Jiang Hao, nanti kau akan berlutut memohon padaku. Kumohon padamu, Chen Pengyu. Apa kamu sedang berakting? Sudah ketagihan ya? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Kalau ayahmu adalah petinggi grup Chen, lalu kenapa pertunanganmu hari ini tidak ada yang datang merayakan? Betul, Chen Pengyu. Kalau kamu memang benar-benar pewaris grup Chen, lalu kenapa di hari sepenting ini, dari grup Chen, kalian tidak ada satupun yang datang mau menipuku? Aku, Wu Xihan, tidak akan tertipu. Chen Pengyu, dulu kamu jelas-jelas berjanji padaku tidak akan pernah membohongiku. Kenapa sekarang kamu bersekongkol dengan ayahmu untuk menipuku? Wu Xihan, akhirnya aku tahu kamu orang seperti apa. Kamu itu otak udang. Malas aku menjelaskan padamu. Kamu si manis kecil. Untung aku cepat tahu. Kalau tidak, Xihan benar-benar akan kamu rebut. Uang palsu dan emas ini cukup membuat kalian berdua di penjara belasan tahun. Dulu, bilangnya kabur dari rumah. Menurutku sih, kalian berdua, ayah dan anak, bersekongkol memainkan sandiwara pura-pura menderita. Supaya Xihan kita menikahimu dengan harga murah. Iya. Terserah katamu saja. Jam tangan ini 5 juta. Kalau kalian tidak sanggup ganti rugi, akan ada saatnya kalian berlutut memohon padaku. Xihan, lihat kan? Tipu muslihatnya sudah kubongkar. Sekarang dia sudah mengaku. Chen Pengyu, dulu aku selalu berpikir kau kabur dari rumah karena aku. Tidak kusangka, kau malah bersekongkol dengan ayahmu untuk menipuku agar aku menikahimu dengan harga murah. Wu Xihan, coba dengarkan apa yang kau katakan. Menikahimu dengan harga murah, Kau pikir kau ini barang dagangan? Sudah begini kau masih mau pura-pura? Untung saja, Xihan punya kakak sebaik aku yang mengawasinya. Kalau tidak, dia pasti sudah tertipu olehmu. Ambil jam tangan palsumu ini. Nanti perwakilan Richard Mille akan datang. Pikirkan bagaimana kamu akan menjelaskannya. Asisten Wang, tentukan kerugiannya. Siap. Dasar katak dalam tempurung. Ini adalah jam tangan custom yang dirancang langsung oleh desainer top Richard Mille untuk presdir grup Chen kami. Tunggu saja. Kamu akan bangkrut karena ganti rugi ini. Grup Chen, yang nilai pasarnya ratusan miliar, grup Chen yang menguasai ratusan miliar. Ratusan miliar? Tahun ini, nilai pasar grup Chen sudah mencapai triliunan. Mereka adalah konglomerat top 3 di seluruh negeri. Melihat aura ayah dan anak ini, mungkinkah mereka benar-benar orang-orang dari grup Chen? Pak Zhao, ini adalah karang giok yang Anda simpan selama 20 tahun. Cuma begitu, buat dikasih ke orang lain saja. Kamu tahu apa? Kali ini, yang akan diberi hadiah adalah satu-satunya pewaris grup Chen, Tuan Muda Chen. Pewaris misterius grup Chen itu, dia sudah menikah. Kali ini, kalau bukan karena aku tidak sengaja mendengar kabar ini, bahkan tidak ada kesempatan untuk memberi hadiah. Oh. Cepat pergi. Ngomong-ngomong Pak Zhao, barusan saya menerima sebuah petunjuk tentang jam tangan palsu. Aduh, hal-hal seperti ini serahkan saja pada Departemen Hukum. Memangnya saya menggaji mereka untuk apa? Cepat pergi. Kalau terlambat, tidak ada artinya lagi. Kalau keluargamu benar-benar keluarga kaya raya, mana tamu-tamu pentingnya? Mana kerabat jauhnya? Kenapa tidak ada satupun yang datang? Jangan-jangan sudah mati semua ya? Coba katakan sekali lagi. Sudahlah Pengyu, tidak perlu terlalu memedulikan anjing gila.
Biarkan saja dia menggonggong. Biarkan saja dia menggonggong. Semakin keras dia menggonggong sekarang, semakin parah dia akan menangis nanti. Aku menangis? Sekarang juga, aku akan membuat kalian menangis. Aku akan membuat kalian membawa uang palsu. Membuat kalian membawa emas palsu. Dan juga sertifikat rumah palsu. Dan berlian palsu, kan? Berani-beraninya kalian menipu Shihan. Aku lihat, siapa lagi yang berani menipu Shihan? Shihan, tunggu apa lagi? Ikut aku, robek saja. Wu Shihan, demi hubungan kita selama ini, aku sarankan kamu jangan ikut-ikutan gila dengannya. Kalau tidak, sisa hidupmu. Tidak, kamu tidak akan punya sisa hidup. Kamu teriak-teriak apa sih? Siapa yang tidak punya sisa hidup? Shihan, robek! Shihan, jangan dirobek. Jangan dengarkan dia. Shihan. Chen Pengyu, lihat kan? Berani-beraninya kalian membohongi Shihan kami. Pengyu, aku sudah bilang padamu, aku bukan orang yang materialistis. Yang kuinginkan hanyalah sikapmu. Betul, Shihan kami tulus padamu. Tapi, apa hasilnya? Ketulusan dibalas dengan penipuan. Jadi, pernikahan hari ini, kamu mau lanjut? Atau tidak? Kenapa kamu tertawa? Shihan bertanya padamu, jadi tunangan atau tidak? Masih mau bertunangan? Aku tidak salah dengar, kan? Kalian berdua terdakwa. Kamu memanggilku apa? Terdakwa. Apa maksud perkataanmu itu? Terdakwa apa? Ya, sesuai artinya. Terdakwa berarti aku akan menuntut kalian di pengadilan. Menuntut kami? Atas dasar apa kamu menuntut kami? Kalian membawa setumpuk barang palsu. Kalian yang melanggar hukum. Kalau mau menuntut, kami yang akan menuntut kalian. Chen Pengyu, kamu benar-benar bisa mengatakan hal seperti itu. Di hari ini, hari yang begitu penting, kamu mau menuntutku. Kamu benar-benar membuatku kecewa. Kamu kecewa? Aku malah mengira kamu tidak punya hati. Membiarkan si imut ini berbuat semena-mena di sini. Siapa yang kamu sebut si imut? Si imut ini hanya ada satu. Chen Pengyu, kamu tidak boleh lagi menyebut Kak Jiang Hao. Pernikahan hari ini, kamu mau tunangan atau tidak, terserah. Kalau tidak mau, pergi sana. Jangan pernah temui aku lagi seumur hidupmu. Tidak bisa ditolong lagi. Wu Shihan, apa kamu tahu uang ini dan hadiah-hadiah ini bukan palsu? Konsekuensi apa yang akan kamu hadapi? Tidak mungkin. Ini semua barang palsu. Apa kamu tidak dengar apa yang Shihan bilang? Cepat pergi sana. Baik, aku akan pergi. Kembalikan semua barang yang pernah kuberikan padamu. Kembalikan padaku. Apa katamu? Chen Pengyu, apa kamu masih laki-laki? Apa kamu tidak punya malu? Masih mau minta mahar? Shihan sudah bersamamu 7 tahun. 7 tahun masa muda. Bukankah itu juga uang? Kalau kita hitung 1.000 per hari, 1 tahun itu setidaknya 365.000. Shihan kita ini ratu kampus. 5.000 per hari pun tidak cukup. 5.000 per hari. Wu Shihan, dengar ini. Sahabat baikmu, kakak baikmu itu, dia menganggapmu apa? Kak Hao melakukan itu demi kebaikanku. Demi kebaikanmu? Shihan, bisakah kamu pakai otakmu sedikit? Dia melakukan ini, jelas-jelas dia sedang mencelakakanmu. Jangan lagi percaya omongannya. Cepat pulang bersamaku. Jangan bikin keributan di sini. Jangan mempermalukan diri di sini. Bukan. Kalian semua sebenarnya memihak siapa sih? Kami semua membantu Shihan untuk mendapatkan keuntungan terbesar. Shihan, aku benar kan? Betul. Ayah, ibu, kalian tidak boleh lagi menjelek-jelekan Kak Hao. Kak Hao membantuku. Dia melakukan ini demi kebaikanku. Dia membantumu. Membantumu dari seorang nyonya muda keluarga kaya menjadi seorang imut. Siapa yang kamu sebut imut? 5.000 sehari. Kalau bukan imut, lalu apa? Memangnya kenapa kalau 5.000 sehari? Aku beritahu ya Chen Pengyu. Mahar 888.000. Dan rumah itu adalah kompensasimu untuk Shihan. Oh ya, dan lagi, pinjaman rumah itu dan semua utangmu harus kamu bayar untuk Shihan. Betul, benar sekali. Chen Pengyu, kamu ingin mengambil kembali barang-barangmu itu. Aku beritahu kamu, jangan harap. Aku tidak mungkin memberikannya padamu. Semua yang kamu sebutkan itu, aku tidak mau satupun. Lalu, apa yang kamu mau? Kalung itu. Kalung yang kuberikan padamu 7 tahun lalu.
Kembalikan padaku. Kalung? Nah, saya tidak menyangka kamu bahkan memberikan itu padanya. Sayang sekali ketulusanmu sia-sia. Tapi setelah kejadian ini, kamu seharusnya sudah dewasa. Bukan kalung yang dia berikan padamu saat kamu baru mulai berpacaran dengan Chen Pengyu, kan? Katanya itu warisan keluarga. Ya, kalung itu. Dulu dia bilang padaku, ini melambangkan ketulusan hati. Sekarang kelihatannya, ketulusan hati itu cuma lelucon. Cuma akal-akalanmu saja. Agar aku, Wu Xihan, mau menikah denganmu yang rendahan. Betul. Sudah bawa banyak barang palsu begini, masih bilang dirinya itu tuan muda kaya yang terbuang. Menurutku, kalung ini jangan-jangan palsu juga ya. Kalau tidak, mana mungkin warnanya secerah ini? Palsu atau tidak, aku malas menjelaskan padamu. Kembalikan kalung itu padaku. Kita benar-benar berakhir. Chen Pengyu, apa kamu ini laki-laki atau bukan sih? Barang yang sudah diberikan, mana boleh diminta kembali? Sudah kubilang, Wu Xihan, uang dan rumah bisa kuberikan padamu. Aku hanya ingin kalung warisan nenekku. Apa yang akan kamu lakukan? Coba tebak, apa yang akan kulakukan? Jangan tegang begitu. Barang rongsokan ini diberikan pada Xihan kami. Dia juga tidak mau. Lihat saja, kalung ini seperti diwarnai bahan kimia saja. Kalau dipakai lama, bisa sakit. Kembalikan padaku. Kok tegang banget kalung ini? Jangan-jangan asu ya? Kalau kamu rebut lagi, aku banting beneran ya. Wu Xihan, uang, rumah sudah kuberikan semua padamu. Kamu masih mau apa lagi? Chen Pengyu, kenapa kamu membentakku? Ini kalung warisan keluargaku. Nenekku memberikannya kepada ayahku. Ini barang paling berharga di keluargaku. Kalau kamu merusaknya, tidak ada yang bisa bertanggung jawab. Sudahlah Kak Hao, berikan saja kalungnya padanya. Karena Chen Pengyu ini, bahkan sebuah kalung pun, tidak mau dia tinggalkan untukku. Aku jadi tahu, orang macam apa dia itu. Berikan padaku. Kalian mau apa? Jangan. Barang yang sudah diberikan, mana bisa diminta kembali karena kamu sangat menginginkannya. Ambil saja pecahan-pecahan ini. Ambil saja. Xihan, teman masa kecilmu ini keterlaluan. Karena pertunangan hari ini tidak bisa dilanjutkan lagi. Kenapa harus bikin keributan sampai separah ini? Kenapa? Kok bisa jadi begini sih? Bukan begitu, Paman. Bibi, kalian ini sebenarnya membela siapa? Kalian sangat ingin Xihan menikah dengan Chen Pengyu. Xihan pantas mendapatkan yang lebih baik. Cepat pergi sana. Kalau bukan karena kamu hari ini, acara pertunangan ini apa bisa jadi kacau begini? Direktur utama, jam tangan ini sudah rusak total. Tidak mungkin bisa diperbaiki. Kamu berani memukulku? Aku akan melawanmu sampai mati. Chen Pengyu, bagaimana bisa kamu memukul orang? Pergi sana. Tidak ada yang bisa lari. Siapa yang tidak bisa lari? Aku beritahu ya. Kalian berdua melakukan penyerangan di jalanan. Aku akan lapor polisi sekarang untuk menangkap kalian. Biar kalian membusuk di penjara. Anda pasti Chen Jiajiang ya? Presdir Chen kan? Anda siapa? Oh, direktur utama. Ini adalah orang terkaya di kota Yun, Zhao Yiwan. Zhao Yiwan dari grup Lin Jue. Bagaimana bisa orang terkaya kota Yun datang? Aku dengar hari ini adalah pertunangan Tuan Buddha Chen. Jadi, aku. Presdir Chen.
Ini adalah karang giok yang sudah kusimpan selama 20 tahun. Kalau disimpan di rumah, hanya akan berdebu. Jadi, aku ingin mengambil kesempatan ini untuk memberikannya kepada Tuan Muda Chen dan juga Nyonya Muda masa depan. Kau terlalu baik, tapi sekarang sudah tidak perlu. Kakao, dia benar-benar Zhao Yuan, orang terkaya kota Yun. Lalu sikapnya terhadap mereka. Mungkinkah kita salah? Mana mungkin? Dia tidak mungkin dari keluarga kaya. Shihan, jangan terlalu naif. Bos mana yang otoriter akan berkhianat pada keluarga demi kamu. Tinggal di luar 7 tahun. Cerita seperti ini hanya ada di drama pendek. Menurutku, Zhao Yuan ini juga orang suruhan Chen Pengyu. Orang suruhan? Shihan, aku beritahu kamu. Keputusan terpenting yang pernah kamu buat seumur hidupmu adalah tidak menikah dengannya. Pria tidak berguna seperti dia tidak pernah terpikir apakah sudah berusaha atau belum. Gaji sudah naik atau tidak. Sebagai laki-laki, masih saja main tipu-tipu. Dan lagi, karang jelek ini menurutku, ini dibeli dari Pindaodao. Mainan anak-anak. Lebih palsu daripada kalung jeleknya itu. Kamu benar-benar bicara omong kosong. Di kota Yun, siapa yang berani memasukkan identitasku? Karang giok ini sudah melalui penilaian profesional dan ada sertifikatnya. Sertifikat? Sertifikat apa? Kupikir uang palsu ini juga kamu yang cetak ya? Kalian kelompok mafia ini membuat sertifikat. Bukankah itu mudah? Jangan kira aku benar-benar tidak tahu apa-apa. Kamu benar-benar tidak masuk akal. Aku tidak masuk akal. Aku cuma menjatuhkan kalung jelek. Sudah dipukuli seperti ini, masih bilang aku tidak masuk akal. Baik. Sekretaris Jam, cepat cari aku. Pakar restorasi terbaik, pastikan ini diperbaiki dengan sempurna. Kalau tidak bisa diperbaiki, ku bunuh kau. Apa kau preman? Baru muncul langsung memukul orang. Benar kata pepatah, burung dengan bulu yang sama akan berkumpul bersama. Jelas-jelas dia yang mulai duluan. Kenapa malah menyalahkan Jiang Hao? Sayang, Pak Zhao, kenapa Anda datang ke sini? Saya adalah manajer toko Richard Mille di kota Yun. Saya yang menemukan petunjuk jam tangan palsu ini. Tidak disangka perusahaan begitu serius. Sampai-sampai Anda datang sendiri. Mana jam tangan palsu yang kau maksud? Kau yakin itu barang dari perusahaan kami? Katakan, dari mana jam tangan palsu ini? Kau. Pak Zhao kita sudah datang sendiri. Kalau kalian tidak jujur, kalian akan tahu akibatnya. Hei, Jam tangan palsu yang kau maksud itu adalah yang ada di depan matamu ini. Hadiah dari Pak Zhao untukku. Asli atau palsu, kau tanya saja padanya. Pak Zhao, kita sudah datang sendiri. Kalian masih saja pura-pura. Pak Zhao, jangan marah. Orang-orang ini tidak mau bekerja keras mencari uang untuk beli jam tangan asli. Setiap hari beli barang palsu. Mereka pasti akan kena batunya. Demi pura-pura jadi orang kaya, membangun citra konglomerat, pakai uang palsu ini. Bahkan memalsukan sertifikat properti. Aku rela kali ini kita memberikan laporan dan penghargaan kepada perusahaan kita. Siapa tahu bisa masuk berita. Nanti penjualan toko kita pasti akan meroket. masuk berita. Pak Zhao, kenapa Anda memukulku? Memang pantas kau kupukul. Aku tidak melakukan apa-apa. Masih berani membantah. Beraninya kamu mukul istriku. Istriku ini adalah manajer toko mewah. Beraninya kau memukulnya. Tadi dia yang memukulku. Wajahku sampai bengkak. Aku cuma merusak karang murahan itu. Dia malah memukulku sampai begini. Cepat lapor polisi. Kalau tidak, panggil saja petinggi mereka kemari. Hari ini, mereka tidak akan bisa lari. Ternyata kau yang menyinggung Pak Zhao. Cepat minta maaf pada Pak Zhao. Apa? Bodoh. Dia adalah orang terkaya di kota Yun. Pak Zhao Yuan. Bagus, bagus, bagus. Kamu tidak hanya memukulku, tapi juga menghancurkan hadiah yang kuberikan pada Tuan Muda Chen. Itu adalah karang giok bernilai ratusan juta. Tuan Muda Chen. Hadiah pertunangan. Sepertinya kamu belum menyadari betapa seriusnya masalah ini. Chen Pengyu,
Tuan Muda Chen adalah satu-satunya pewaris grup Chen. Dan yang baru saja kamu sebutkan, orang tua yang memakai jam tangan palsu itu, dia adalah direktur utama grup Chen. Direktur Chen. Ternyata, dia adalah direktur utama grup Chen. Kalau begitu, Chen Pengyu, aku hampir menjadi nyonya muda grup Chen. Dia benar-benar direktur utama grup Chen? Kalau begitu, Chen Pengyu, bukankah dia putra mahkota grup Chen? Tidak bisa. Aku tak boleh biarkan Wu Shihan menikah dengan keluarga kaya. Kenapa dia bisa seberuntung itu? Dia seharusnya menjadi pengikut kecilku. Mengikutiku seumur hidup. Shihan, aku bilang padamu, jangan nikahi pria seperti ini. Pria paling mengerti pria lain. Dia itu cuma mau menjadikanmu objek. Dia menjagamu seperti menjaga pencuri. Pria seperti ini sama sekali tidak boleh dinikahi. Anakku tidak perlu kau nilai. Kau memukulku. Kau. Lepaskan. Xiaoyu, masalah hari ini, bagaimana rencanamu menyelesaikannya? Kerugian hari ini cukup untuk membuatnya mendekam di penjara. Chen Pengyu. Chen Pengyu, aku benar-benar tahu aku salah. Masalah ini bukan salahku. Ini semua salah dia. Ini semua salah Shihan. Dia yang menyuruhku melakukan ini. Tidak ada hubungannya denganku. Jangan begitu. Kau kan teman masa kecilnya yang baik, kakak yang baik. Kalian harus menanggung kesulitan bersama. Kalian berdua yang ganti rugi. Aku bisa tidak menuntut apa-apa, tapi jika kau tidak mampu membayar, bersiaplah mendekam di penjara. Pengyu, aku tahu aku salah. Maafkan aku ya. Aku tidak butuh mahar atau apapun itu. Kita lanjutkan pertunangan dan pernikahan ya. Angkat kepalamu. Istri yang baik membuat 3 generasi kaya. Istri yang buruk membuat 3 generasi miskin. Dengan otak udang sepertimu, 300 generasi pun tak akan cukup untuk menanggung keburukanmu. Ayah, masalah ini serahkan saja pada pengacara perusahaan. Untuk bagian Wu Shihan, demi orang tua keluarga Wu, biarkan saja. Sedangkan Jiang Hao, dia harus membayar mahal. Asisten Wang, sisanya serahkan padamu untuk diurus. Selain itu, segera adakan rapat Dewan Direksi. Aku akan mengumumkan di depan umum bahwa Tuan Muda sudah kembali. Baik. Paman, Bibi, maaf atas kejadian hari ini. Pengyu. Pengyu. Ayah, sebelumnya aku salah. Tidak apa-apa. Belajar dari kesalahan. Kartu ini berisi 60 juta. Ambil saja dulu. Istirahatlah yang baik selama seminggu, lalu kembali ke perusahaan untuk mengambil alih bisnis keluarga. Kembali ke perusahaan. Tapi aku belum familiar dengan bisnis grup. Pasti ada proses untuk familiar. Mengenai posisi apa yang akan kamu mulai dulu. Nanti kita bicarakan lagi di grup. Apa ini tidak terlalu merepotkan? Merepotkan. Nanti seluruh grup ini akan jadi milikmu. Mereka bisa ikut serta. Itu adalah kehormatan bagi mereka. Oh iya, kamu tidak mungkin masih memikirkan pacarmu yang itu kan? Tidak. Ayah, aku bersedia kembali ke grup. Nah, begitu dong. Sebagai pria sejati, harus punya ambisi besar dan hati seluas samudra. Jangan sampai terbuai asmara dan tersesat dalam buayan cinta. Jalan. Karena Tuan Muda Chen sudah kembali, tentu saja harus tetap di grup agar lebih cepat memahami bisnis perusahaan. Betul, tetap di kantor pusat grup, menjabat di berbagai departemen. Dengan begitu, bisa cepat memahami bisnis grup. Xiaoyu, bagaimana menurutmu? Aku ingin meninggalkan kantor pusat. Ini. Jelaskan lebih detail. Aku ingin turun ke tingkat dasar untuk memahami situasi sebenarnya para karyawan di tingkat dasar. Ini cara menjadi seorang manajer yang kompeten. Selama bertahun-tahun saya bekerja di lapangan, saya menemukan
Konflik antara karyawan dan manajemen bukanlah sesuatu yang alami, tetapi manajemen tidak memahami kondisi akar rumput. Memahami situasi di lapangan, memahami manajemen di lapangan, dengan begitu barulah perusahaan bisa dikendalikan dengan kuat. Jika tidak, meskipun memberi perintah dari kantor pusat, tidak akan bisa benar-benar diterapkan di lapangan. Betul. Bagus sekali. Xiao Yu, jarang sekali kamu punya pemikiran seperti ini. Sepertinya setelah beberapa tahun berlatih di luar, kamu benar-benar sudah dewasa. Baiklah, lakukan saja seperti yang dikatakan Peng Yu. Rapat selesai. Kita juga pergi. Ayah, saya punya satu permintaan lagi. Katakan. Mengenai tempat saya magang di lapangan, saya harap ayah juga merahasiakannya di internal perusahaan. Tidak masalah. Pilih dulu perusahaan mana yang ingin kamu tuju. Asisten Wang. Nanti tolong aturkan untuk Peng Yu. Ingat ya, pastikan identitasnya dirahasiakan. Baik, Pak. Terima kasih, ayah. Grup Chen tidak mempekerjakan pemalas. Kalau bekerja dengan baik, akan kaya raya. Kalau tidak becus, angkat kaki saja. Kalian semua mengerti? Mengerti. Bagus. Lakukan yang terbaik. Siap. Ini. Sini. Tutup ini dulu. Lalu masukkan yang itu ke dalam ya. Terima kasih, Ketua Wang. Setelah aku kembali ke posisiku, aku pasti akan mempromosikannya dari bawah. Ayah, apa-apaan sih? Apa-apaan? Anak siapa yang umur 25, 26 masih saja malas-malasan di rumah dan bergantung pada orang tua? Dulu ada Peng Yu yang menafkahimu. Kamu sedikit malas, kami juga akan pura-pura tidak melihatnya. Sekarang, kamu dan Peng Yu sudah putus. Cepat sana cari kerja. Mencari pekerjaan tidak semudah itu, Bu. Pabrik mainan Haifeng. Apa? Kamu suruh aku jadi buruh wanita? Jangan meremehkan buruh wanita. Aku beritahu kamu, pabrik mainan Haifeng itu punya pendapatan tahunan lebih dari 100 juta. Gaji bulanannya jauh lebih baik daripada kamu kerja di kantor. Bukan berarti kamu bisa masuk begitu saja. Kali ini, aku sampai minta tolong pamanmu, baru bisa memasukkanmu ke sana. Aku beritahu kamu ya, kamu harus kerja yang benar. Benar tidak? Iya, tahu. Kalau kali ini kamu tidak kerja dengan benar dan dipecat, mulai sekarang jangan pernah kembali ke rumah ini lagi. Setelah aku naik jabatan, gaji pokok pekerja lini depan harus dinaikkan. Kerja sekeras ini hanya dapat gaji pokok 2.000 yuan, memang tidak masuk akal. Kak Peng Yu, malam ini Ketua Tim Wang mentraktir makan. Jangan sampai lupa ya. Tenang saja, Daceng. Sudah kuingat baik-baik. Setelah aku pulang dan ganti seragam kerja, aku akan langsung ke sana. Oke, kami tunggu di ruang pribadi. Wang Shanping, dalam hal menyambut karyawan baru, juga melakukan pekerjaan yang luar biasa. Bagus. Halo, Ayah. Bagaimana, Nak? Bagaimana pengalaman kerja di tingkat bawah? Baik-baik saja, Ayah. Aku menelponmu ada 2 hal. Ada apa? Katakan. Pertama, aku menemukan talenta di tingkat bawah. Aku sedang melihat riwayat kerjanya. Dia sudah bekerja di bengkel selama 10 tahun. Selalu menjadi ketua tim kecil. Tidak pernah dipromosikan. Aku ingin mempromosikannya. Tidak masalah. Siapa namanya? Namanya Wang Shanping. Selain itu ada hal lain. Aku ada acara makan malam nanti, jadi tidak bisa pulang makan bersamamu. Baiklah. Halo Asisten Wang. Di pabrik mainan Haifeng ada seseorang bernama Wang Shanping. Tolong ambilkan arsipnya untukku. Baik, Direktur Utama. Dengar-dengar anakmu ikut les ya? Iya. Maaf, aku terlambat. Kak Peng Yu, kamu cuma bawa arak Fenju. Arak Fenju ini dibawa langsung dari Shanxi. Rasanya pasti mantap. Kak Peng Yu, bukan berarti arakmu ini ada masalah dengan minumannya. Bukan minumannya, tapi arakmu ini yang kamu bawa bermasalah. Yang kamu bawa bermasalah. Ada masalah apa? Aduh, Kak Peng Yu, aku jujur saja ya. Kalau kamu bawa arak ini, penilaian karyawan barumu tidak akan lolos. Maksudnya apa?
Bukan. Aku bilang, kalian ini bodoh apa? Bener-bener rela begitu. Kenapa tidak belajar hal baik, malah belajar gaya pamer? Kami juga tidak mau membeli hadiah semahal ini. Tapi kalau tidak beli, pekerjaan ini sulit dipertahankan. Benar. Sebelum masuk perusahaan, aku sengaja bertanya pada karyawan lama. Ketua Wang ini hanya minum Mautai. 1 botol Mautai, 2.000. Gaji pokok kalian saja 2.000. 2 botol Mautai ini setara dengan gaji kalian 2 bulan. Tunggu. Ini apa? Kak Pengyu, mana ada orang yang memberi Mautai, hanya memberi Mautai saja. Semuanya 226. 226. 2 botol Mautai. 2 slop Huazi. 60.000 yuan. Terisi penuh sekali. Pantas saja Mautai lebih mengerti desain, ya. Ini bukan cuma berisi minuman keras, ini jelas-jelas tentang koneksi dan basa-basi. Apaan basa-basi? Ini jelas-jelas hidup dan mati kita. 1 kantong ini, kalian harus kerja 3 tahun tanpa makan dan minum. Dunia memang begini. Apalagi yang bisa kita lakukan? Aku baru lulus kuliah. Orang tuaku petani. Dari mana ada uang? Ini saja pinjam dari pinjaman online. Apa? Kamu pinjam dari pinjaman online untuk memberi hadiah. Kalau kamu tidak memberinya hadiah ini, Wang Sanping itu bisa apa padamu? Kak Pengyu, pelankan suaramu. Kalau tidak diberi, pekerjaan ini pun sulit dipertahankan. Tradisi kuno ini, sejak kapan terbentuknya? Kapan ini mulai? Entahlah. 10 tahun yang lalu, waktu seniorku masuk, sudah seperti ini. Berarti, setidaknya sudah 10 tahun. Kak Pengyu, sebelum ketua tim Wang datang, cepat tukar hadiahnya. Betul, cepat tukar. Cepat tukar saja. Astaga. Aku tidak akan menukarnya. Kenapa memangnya? Kakak Pengyu, apa kamu sudah gila? Kamu masih mau kerja di sini? Kapan pabrik mainan Haifeng merekrut? Mengandalkan hadiah dari karyawan, bukan kemampuan karyawan. Kak Pengyu, cepat tukar saja. Kalau tidak, kamu pasti akan menyesal. Astaga. Aku ingin lihat saja, nanti siapa yang akan menyesal? Aku atau dia? Aduh Kak Pengyu, kenapa kamu keras kepala sekali? Apa kami akan menjebakmu? Semua orang begini. Kalau kamu beda sendiri, kamu akan rugi. Hal yang dilakukan semua orang juga harus dilihat apakah itu benar atau tidak, kan? Kalau ini salah, ya kita tidak boleh melakukannya. Aduh Pengyu, kamu bikin aku khawatir setengah mati. Ketua tim Wang sebentar lagi sampai. Kalau kamu tidak berubah, kamu akan rugi besar. Cepat. Tidak mau. Sudah pada sampai. Duduk. Duduk. Kita semua teman sendiri kok. Duduk. Ketua tim Wang. Ketua tim Wang. Ketua tim Wang. Sedikit tanda mata. Tidak seberapa. Kita kan teman. Kamu ini repot-repot saja. Lain kali, jangan sungkan begitu. Wang Sanping, beraninya kamu. Wang Sanping, beraninya kamu. Berani-beraninya korupsi dan menerima suap. Kak Pengyu, Apa yang kamu lakukan? Kamu gila ya? lepaskan. Cepat lepaskan. Ketua tim Wang, Kak Pengyu. Ini pertama kalinya aku ikut. Dia tidak tahu aturan. Tolong jangan marah, Pak. Wang Sanping. Aturan 226 itu. Kau yang buat. Kak Pengyu, kau gila ya? Bagaimana bisa kau memanggil nama ketua tim Wang begitu saja? Hadiah ini aku yang tentukan sendiri. Tidak ada hubungannya dengan ketua tim Wang. Benar. Punyamu juga kau yang tentukan sendiri. Punyamu juga begitu. Kalau aku tidak datang ke bengkel ini, aku tidak akan tahu seorang ketua tim kecil di bengkel ini kekuasaannya ternyata begitu besar. Pabrik mainan Haifeng total ada 15 bengkel. Setiap bengkel ada 10 karyawan baru setiap tahun. Total 150 orang. Jika setiap orang dikenakan 226, uang ini totalnya 9,9 juta. Wang Sanping, kau berani sekali. Kau pikir kau siapa? Urusanku, sejak kapan kau boleh ikut campur? Ketua tim Wang, tenangkan diri Anda. Kak Pengyu baru hari pertama kerja. Dia tidak tahu aturan. Anda jangan sampai merendahkan diri seperti dia. Chen Pengyu, apa kamu gila? Apa kamu masih mau pekerjaan ini? Iya, beraninya kamu mengganggu ketua tim Wang. Ketua tim Wang punya backingan. Kakak laki-lakinya adalah wakil direktur utama kantor pusat, Pak Wunan. Pantas saja aku bilang seorang ketua tim bengkel kecil begitu sombong. Ternyata dia punya backingan ya. Menarik teratai, akarnya ikut tercabut.
ternyata sampai ke akarnya. Kalau begitu, hari ini aku akan mencabutnya sampai ke akar. Kamu pikir kamu siapa? Kamu pikir kamu direktur utama? Atau manajer umum? Atau jangan-jangan pabrik mainan Haifeng ini milikmu? Anak ingusan, berani bicara besar di depanku. Kamu tidak tahu diri ya? Wang Sanping, kamu berani memukulku? Memang kamu yang kupukul. Peng Yu pergi makan dengan siapa? Tuan muda bilang makan-makan dengan rekan kerja baru. Bagus sekali. Mulai dari bawah. Dia harus berbaur dengan rekan-rekan kerja barunya. Itu bagus untuknya. Oh iya, apakah Wang Sanping ikut makan-makan? Ikut. Tuan muda juga menyuruh saya menyiapkan 2 botol arak. Kita juga ikut. Direktur utama, Anda akan datang sendiri untuk menyerahkan surat penunjukan. Ini kabar gembira. Saya akan segera menelpon Wang Sanping agar dia bersiap-siap. Tidak perlu. Jangan terlalu heboh. Saya datang ke sana, terutama untuk menemani putra saya. Matan santai. Baik. Soal pekerjaan, orang tuamu sudah bicara padaku. Paman sudah mengaturnya untukmu. Besok, kamu akan mulai bekerja di pabrik mainan Haifeng. Terima kasih, Paman. Kita keluarga, tidak perlu sungkan. Begini, malam ini aku akan mengajakmu bertemu dengan ketua timmu. Namanya Wang Sanping. Dia juga adikku. Nanti dalam pekerjaan dia akan banyak membantumu. Aduh, Paman memang sayang padaku. Oh, ya. Nanti malam setelah sampai sana, jangan banyak bicara. Kalau aku suruh bicara, baru bicara, biar tidak salah ngomong. Baik, Paman. Tapi, Paman... Direktur utama, saya di sini. Wunan, bawahanmu, Wang Sanping, kerjanya bagus. Aku berencana mempromosikannya menjadi manajer pabrik mainan Haifeng. Terima kasih atas promosi dari direktur utama. Saya akan segera memberitahunya kabar baik ini. Ayo, aku akan mengantarmu bertemu dengan ketua tim kalian. Baik. Kalian, tahan dia. Suruh dia berlutut di depanku. Kak Peng Yu, minta maaf saja pada ketua Wang. Apa untungnya bagimu jika melawannya? Tidak ada gunanya. Betul, Kak Peng Yu. Kita semua orang biasa, kita butuh pekerjaan untuk menghidupi keluarga. Kamu membuat suasana jadi tegang begini hari ini. Apa kamu masih mau pekerjaan ini? Kak Peng Yu, kamu kan sarjana dan pintar lagi. Kenapa sekarang jadi bodoh begini? Kak Peng Yu, jangan persulit kami. Kamu sendiri saja berlutut di depan kepala Regu Wang dan minta maaf. Aku? Minta maaf pada orang yang bersekongkol dengan penjahat, korupsi, dan menerima suap? Jangan harap. Bukan maksudku, tapi kalian bertiga. Ngapain sih buang-buang waktu di sini? Tidak mau melakukannya ya? Sepertinya kalian semua sudah tidak mau pekerjaan ini. Dia hanya seorang kepala regu kecil. Dia tidak punya hak untuk menentukan nasib kalian. Apa yang kalian lakukan? Kalian semua sudah gila? Maaf, Kak Peng Yu. Kami benar-benar butuh pekerjaan ini. Kami benar-benar tidak punya pilihan. Dia hanya seorang kepala regu kecil. Dia tidak punya hak untuk memecat kalian. Benar, dia memang tidak punya hak untuk memecat kami. Tapi karena suasana sudah tegang begini hari ini, bagaimana kita bisa hidup nanti? Bagaimana kita bisa hidup nanti? Betul. Oh begitu. Wang Sanping, tidak kusangka kamu ternyata punya kekuasaan sebesar ini. Kalian berdua, pegang dia baik-baik. Kamu, tampar dia. Jangan berhenti sampai aku bilang berhenti. Daceng. Dasar kamu bocah. Kamu tidak mengerti bahasa manusia ya? Aku menyuruhmu menamparnya. Ketua Wang, aku tidak bisa melakukannya. Aku... Pak Wu? Aku telah dipromosikan menjadi manajer pabrik mainan Haifeng. Terima kasih pimpinan, terima kasih. Aku sekarang ada di restoran pabrik. Baik-baik, hati-hati di jalan ya. Pelayan, tambah hidangan. Ini juga 1 porsi. Baik. Pergi. Aduh. Wakil Direktur Utama perusahaan induk, Pak Wunan, adalah kakakku. Beliau sedang dalam perjalanan untuk merayakan ini bersamaku. Merayakan untukku. Kalian dengar sendiri kan? Aku Wang Sanping, sekarang adalah direktur pabrik mainan Haifeng.
Dasar bodoh. Dengar tidak? Aku sekarang direktur pabrik mainan Haifeng. Aku, direktur ini, sekarang memerintahkanmu. Tampar dia. Kau tidak mengerti bahasa manusia ya? Masih mau pekerjaan ini tidak? Daceng. Maafkan aku, Kak Pengyu. Maafkan aku, Kak Pengyu. Aku benar-benar tidak punya pilihan. Jangan salahkan aku. Wang Shanping, kau akan membayar semua yang telah kau lakukan. Kau akan berlutut, memohon padaku. Aku? Memohon pada orang rendahan yang tidak punya nama sepertimu? Kau minum arak palsu, sampai berhalusinasi ya? Aku beritahu kau, aku tidak akan mengubah nama atau tempat tinggalku. Aku Wang Shanping, hari ini akan menindasmu. Memangnya kenapa? Wang Shanping, seorang ketua tim bengkel kecil, memakai sepatu kulit seharga ratusan juta. Jam tangan harganya jutaan. Bisa dibayangkan, selama bertahun-tahun ini, kamu sudah menyedot darah berapa banyak karyawan lini depan. Kak Pengyu, aku mohon padamu, jangan bicara lagi. Mulutmu bau sekali. Hari ini akan kubersihkan mulutmu. Ada apa ini? Pak Wu? Pak Wu, maaf Anda melihat kekacauan ini. Silakan. Ada apa ini? Berantem di dalam pabrik. Pak Wu, anak baru kurang ajar ini, dia tidak mau diatur. Pabrik mainan Haifeng kita selalu menjunjung tinggi aturan. Tanpa aturan, tidak akan ada ketertiban. Untuk orang yang tidak patuh aturan seperti ini, menurut Anda, apakah kita masih bisa mempertahankannya? Jika tidak patuh, maka paksa dia sampai patuh. Hei, dengar tidak? Pak Wu dari kantor pusat sudah bicara. Beliau sendiri yang akan mengajari kalian aturan. Ini adalah keberuntungan kalian. Cepat, pukul dia. Atasan rusak, bawahan ikut rusak. Pantas saja Wang Shanping begitu berani. Ternyata biang keroknya ada di atas. Kamu cari mati. Chen Pengyu, kali ini kamu lagi-lagi kabur dari rumah demi gadis mana? Kalau tidak, mana mungkin kamu jadi buruh rendahan. Kali ini, biar kamu dapat pelajaran yang setimpa. Presdir Wu, ini siapa? Oh, ini keponakanku. Besok dia akan mulai bekerja di pabrik kita. Ini biar aku yang atur ya. Besok langsung lapor ke kantor pabrik saja. Tidak perlu ke bengkel. Terima kasih, Paman Wang. Tadi baru saja dengan yakinnya bilang, pabrik mainan Haifeng selalu menjunjung tinggi aturan. Jadi aku ingin bertanya, kenapa untuk dia, aturan karyawan baru harus rotasi di pabrik selama setahun jadi tidak berlaku? Apa aturan itu cuma pajangan saja? Di Haifeng, aku adalah aturannya. Paman Wang, dia galak sekali ya. Aduh, jangan takut ya. Paman ini tidak bisa apa-apa, tapi soal mengatur orang, Paman jagonya. Presdir Wu, tunggu sebentar ya. Kalian berdua, bawa dia pergi. Cepat. Semoga nanti kalian masih bisa bersenang-senang. Wunan. Direktur utama, Anda kenapa bisa datang? Angkat dia untukku. Habislah aku. Aku tamat. Direktur utama. Tunggu, pabrik mainan Haifeng ini ternyata juga milik keluarga Chen. Paman. Diam. Dia. Ku bilang diam. Kau tidak mengerti bahasa manusia. Direktur utama. Anggur itu kusiapkan untuk tuan muda. Di mana Chen Pengyu? Tidak kusangka. Direktur utama ternyata tahu nama karyawan lini depan. Sepertinya sudah mempersiapkan diri untuk inspeksi. Direktur utama, Chen Pengyu, tidak mematuhi aturan. Sekarang dia sedang diberi pelajaran. Apa? Chen Pengyu sedang diberi pelajaran? Di mana dia diberi pelajaran? Di sana kotor sekali. Asisten Wang, bagaimana kalau kita tidak usah ke sana? Banyak omong. Tunjukkan jalannya. Aduh, Paman, jangan dibawa. Direktur utama, silakan lewat sini. Aduh. Bersetan. Apa kamu buta? Tahan dia.
Apa kalian semua sudah tidak mau kerja lagi? Aku ini direktur pabrik sekarang. Hey. 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 Aku akan menghajarmu sampai mati. Hentikan. Siapa kamu? Berani-beraninya kamu mendobrak pintuku. Wang Sanping, ini asisten direktur utama. Jaga bicaramu. Direktur utama ada di sana. Direktur utama juga datang. Direktur utama, ini kotor. Hati-hati. Bagus. Ini semua adalah hal yang harus dilakukan untuk mendidik karyawan. Tentu saja, Wang Sanping ini semua aku yang melatihnya. Bagus sekali latihannya. Berani-beraninya kamu memukul anakku. Tunggu. Anak? Tuan muda sedang melakukan investigasi lapangan, dan kalian berani memukulinya. Kalian semua sudah bosan hidup ya? Mereka menutupi kebenaran dan menyalahgunakan kekuasaan. Korupsi tidak bisa dimaafkan. Baik, ayah yang akan urus, kamu tidak perlu khawatir. Direktur utama? Direktur utama. Saya tahu, saya salah. Saya tidak tahu siapa Anda. Saya tidak tahu dia putra Anda. Saya salah. Direktur utama, ini semua adalah tindakan pribadi Wang Sanping. Tidak ada hubungannya dengan saya. Kamu itu Wu Xihan. Kenapa kamu juga di sini? Direktur utama Wunan melanggar aturan dengan memasukkan keponakannya Wu Xihan ke sini. Saya melakukan semua ini karena diancam olehnya. Kamu tahu hubungan direktur utama dengan Chen Pengyu? Kamu mau membunuh pamanmu. Aku mau memberitahumu. Bukankah kamu yang menyuruhku diam? Kamu masih saja keras kepala. Diam. Asisten Wang bawa mereka semua keluar. Yang harus ditangkap, tangkap. Yang harus dipecat. Para pengacau ini tidak ada satupun yang boleh tinggal. Siap. Panggil seseorang. Direktur utama. Semua ini Wunan yang suruh. Direktur utama. Wah. Ini semua tindakan pribadi Wang Sanping. Tidak ada hubungannya denganku. Direktur utama, tolong pertimbangkan. Aku sudah jadi karyawan lama. Tolong maafkan aku. Direktur utama. Bagaimana Xiaoyu? Sudah lebih baik? Jauh lebih baik, Ayah. Ayah, aku ingin meminta sesuatu. Katakan. Beberapa karyawan baru itu sebenarnya tidak jahat. Mereka ikut serta juga karena terpaksa demi mempertahankan pekerjaan mereka. Itu saja. Salah tetap salah. Tidak ada alasan untuk tidak menghukum hanya karena kesalahannya kecil. Tapi aku akan mempertimbangkan pendapatmu dan menghukum mereka dengan ringan. Terima kasih, Ayah. Berhenti. Ayah. Paman yang membuatku kehilangan pekerjaan. Kenapa ayah memukulku? Aku sudah dengar semuanya. Waktu itu, kamu juga ada di sana. Apa kamu tidak bisa mengingatkan pamanmu? Kamu ini tidak pernah ada satupun hal yang kamu bereskan dengan baik. Malam ini juga bereskan barang-barangmu. Besok kamu pindah dari sini. Hidup mandiri. Bu, aku tidak mau pergi dari rumah. Aku tidak. Ini semua salah ayah dan ibu. Sejak kecil kami terlalu memanjakanmu. Mulai sekarang, jalanmu kamu tentukan sendiri. Ayah dan ibu tidak akan ikut campur lagi urusanmu. Bu, jangan usir aku. Aku punya cara untuk membuat Chen Pengyu kembali padaku. Apa katamu? Ayah, ibu, aku bilang, aku sudah menemukan cara untuk membuat Chen Pengyu kembali padaku. Kami sudah bersama selama 7 tahun. Tidak ada yang mengenalnya lebih baik dariku. Cara apa? Kalian tidak perlu tahu. Pokoknya, kalian tunggu saja kabar baik dariku. Direktur utama. Kerugian kita semua dari pertunangan yang lalu sudah dihitung. Total ganti rugi adalah 150 juta. Pihak pengadilan sudah menerimanya. Meskipun Jiang Hao kehilangan semua hartanya, perkiraan hukumannya masih lebih dari 20 tahun.
Jiang Hao berakhir seperti ini, itu karena perbuatannya sendiri. Bagaimana dengan Wu Shihan? Sesuai keinginan Tuan Muda, mengingat kedua orang tuanya cukup baik padanya, kami tidak menuntut pertanggungjawabannya. Xiao Yu memang sangat menghargai hubungannya. Lakukan saja sesuai keinginannya. Direktur Utama, kalau begitu, bukankah itu terlalu lunak pada keluarga Wu? Tidak menghukum Wu Shihan, itu untuk menjaga nama baik Xiao Yu. Dia adalah orang yang berintegritas. Saya khawatir dengan cara Tuan Muda menangani masalah ini. Dia tidak akan bisa mengendalikan bawahannya. Bawahan akan semakin berani. Tidak akan. Pelatihan di tingkat dasar waktu itu, dia sudah menerima pelajarannya. Saya rasa gaya kerjanya nanti tidak akan terlalu lunak. Anak saya percaya padanya. Baik. Harus memiliki hati Buddha, tetapi juga harus memiliki ketegasan Vajra. Saya lihat siapa yang berani macam-macam setelah ini. Mengerti. Beritahukan, seluruh grup harus belajar. Baik. Ayah. Bagus. Punya visi dan strategi. Terima kasih atas pengakuan ayah. Xiao Yu, menurutku sudah saatnya. Ayah, aku. Sudah saatnya menyerahkan perusahaan padamu. Chen Pengyu, satu-satunya pewaris grup Chen, kini telah mengambil alih seluruh operasional perusahaan. Mantan Direktur Utama, Chen Jiaqiang. Sepertinya terakhir kali Chen Pengyu di pabrik mainan, itu adalah masa pelatihan. Begitu pelatihan ini selesai, dia langsung diangkat oleh Chen Jiaqiang menjadi pimpinan. Calon istri kaya yang sudah di depan mata. Aku tidak boleh membiarkannya lepas begitu saja. Sudah datang. Halo, ini pesananmu. Terima kasih. Tidak ada hasil tanpa pengorbanan. Hah? Dia belum pergi. Benar. Nona Wu masih menunggu di depan. Sudah berapa lama? Sudah 8 jam penuh. Dia juga membawa termos makanan. Sudah membuat makanan favorit Anda. Iga babi. Asam manis dan babi kecap. Anak sudah meninggal. Baru tahu mencari susu. Sudah terlambat. Pengyu. Bukankah aku sudah menyuruhmu pulang? Aku lihat kamu terus di kantor. Belum makan. Aku khawatir dengan kesehatanmu. Sejak kapan kamu belajar trik ini? Bahkan belajar pura-pura lemah. Kita bersama 7 tahun. Kamu tidak pernah ke dapur. Perban itu juga palsu, kan? Pengyu. Aku akui. Dulu aku memang sangat jahat padamu. Tapi aku benar-benar tahu kesalahanku sejak kita putus. Setiap hari, aku teringat kebaikanmu padaku. Pengyu. Aku tahu aku salah. Bisakah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Lepaskan perban itu. Apa? Kukira kamu tidak berani. Ternyata asli. Pengyu. Ini pertama kalinya aku membuat ini. Jangan meremehkanku. Kamu pulang saja. Kita sudah putus. Jangan lakukan hal seperti ini lagi. Asisten Wang, antar Nona Wu pergi. Baik. Pengyu. Pengyu. Nona Wu, silakan. Prezir Chen. Ini apa? Karyawan baru? Bukan. Ini yang Direktur Utama kenalkan pada Anda. Calon kencan buta Anda. Katanya baru pulang dari studi di luar negeri. Prezir Chen, kalau Anda tidak mau pergi, saya akan cari alasan untuk membatalkannya. Tidak perlu, saya tidak bilang tidak pergi. Baik. Saya akan segera sampaikan kabar baik ini kepada Direktur Utama, agar dia juga senang. Tunggu. Apakah gadis ini tahu identitas asli saya? Tentu saja tahu. Anda adalah putra Direktur Utama. Tolong siapkan satu set pakaian untuk saya. Baik. Saya akan segera menelpon toko penjahit mewah. Jangan yang itu. Ini, pakai yang ini. Lalu, ajak gadis ini bertemu di toko perhiasan mewah. Kenapa Pergi sana. Oh. Halo, Jen Beng. Halo, Lu Qingge. Kurasa perantara tidak bilang yang sebenarnya. Aku, meskipun aku putra Presdirjen, tapi aku cuma anak haramnya. Harta keluarga Chen, beri saya sedikit.
Dia mungkin dengar aku tak punya uang. Kamu akan langsung pergi. Oh, begitu. Pantas saja beberapa tahun ini aku tidak melihat Paman Chen punya pendamping. Betul. Beberapa tahun lalu aku belum dibawa ke sini. Baru tahun ini aku tinggal bersamanya. Tapi saat pertama kali tiba di keluarga Chen, Presdir Chen bilang ke grup, jangan beri saya perlakuan khusus. Wah, perlakukan aku seperti karyawan biasa. Jadi, beberapa tahun ini kamu bekerja di pabrik mainan Haifeng. Ya, aku tidak berbeda dengan karyawan Chen lainnya. Aku juga bukan tuan muda kaya. Masa depan tidak mewarisi Chen Jia. Kalau kamu ingin mencari orang kaya, saya sarankan ganti orang. Kalau begitu, kita tidak usah lihat perhiasan lagi. Ayo ajak aku makan jajanan. Di luar negeri, aku sangat merindukan makanan ini. Tunggu sebentar. Kan sudah sampai sini. Lihat-lihat saja juga boleh kan? Hei, dengar ya. Kamu ini anak di luar nikah, tidak punya uang sepeser pun. Apa ini tempat yang pantas kamu masuki? Bukan. Kok kamu bicara begitu? Kenapa orang miskin tidak boleh beli perhiasan? Aturanmu ya? Aku yang bikin. Lihat juga, tidak akan bisa beli. Cuma buang-buang waktuku saja. Bukan. Kok kamu tahu aku tidak bisa beli? Dia tidak punya uang. Aku punya. Aku yang beli. Mana ada baru pertama kali bertemu, sudah menyuruh wanita yang bayar. Biar aku saja. Kalau memang tidak bisa, aku bisa bayar cicilan. Perhiasan di toko kami. Semuanya barang mewah. Tidak ada barang murah. Cicilan mungkin sampai kamu mati juga tidak akan lunas kan? Itu urusanku. Tidak perlu kamu khawatirkan. Siapa yang mau melayanimu? Cari saja sana. Aku tidak mau melayani. Hei kamu. 2 pelanggan. Biasa layani. Xiaoye, dengar ya. Orang seperti mereka ini tidak perlu dilayani. Siapapun yang datang adalah pelanggan. Pelanggan? Dengar ya. Beberapa orang bisa jadi pelanggan. Tapi beberapa orang hanya bisa jadi tamu lewat. Hei, kamu ini. Tidak apa-apa. Silakan masuk 2 pelanggan. Lehermu sangat indah. Sangat cocok memakai kalung. Tolong keluarkan beberapa kalung dari toko kalian. Biar kami lihat. Baik. Ini adalah kalung-kalung kami yang paling laris. Anda bisa melihatnya. Bagus juga ya. Menurutku yang ini cantik. Boleh saya coba? Tentu, pelanggan. Ini sangat cocok dengan warna kulit Nona. Membuat kulit terlihat cerah dan putih bersih. Pendiu, menurutku yang ini bagus. Bagaimana menurutmu? Tidak bagus. Tidak bisa. Menurutku ini sudah bagus kok. Berliannya terlalu kecil. Dasar orang miskin. Masih saja mengeluh berliannya kecil. Xiaoye, tolong ambilkan berlian terbesar di toko. Kita lihat dia sanggup beli atau tidak. Oh tidak. Tidak usah, tidak usah, tidak usah. Pengyu. Menurutku yang ini sudah cukup bagus kok. Kalau kamu memang ingin memberiku hadiah, yang ini saja sudah cukup. Gadis ini jelas dengar. Setelah tak punya uang, biar hemat. Jarang sekali menemukan gadis sebaik ini. Cingge, karena kita sudah masuk, biarkan kami melihat-lihat. Pas sekali, biarkan aku yang udik ini juga melihat-lihat. Lihat berlian terbesar ini, seberapa berkilaunya. Bagaimana menurutmu? Karena kamu juga ingin melihatnya. Ambilkan saja. Ambilkan. Baik. Pelanggan yang terhormat. Sekarang, saya akan memperkenalkan secara singkat kepada Anda. Lantai ini adalah koleksi Fanshuan Bali kami. Dirancang oleh desainer Prancis Louis. Menggunakan berlian merah muda Afrika Selatan. 50 karat. Bernilai 50 juta. Yang ini lebih baik, tapi belum cukup. Dasar orang miskin masih saja berlagak. Mari kita lihat yang ini. Yang dipajang di tingkat ini adalah harapan biru. Sebuah berlian biru seberat 88 karat telah melewati tangan banyak bangsawan Eropa. Menyaksikan banyak momen penting dalam sejarah Eropa. Bernilai 80 juta. 80 juta? Thank you. Bagaimana kalau kita tidak melihat-lihat lagi? Yang ini lumayan. Tapi sebagai orangku, kalau mau pakai, harus pakai yang terbaik. Apa yang ada di tingkat bawah? Xiaoye, coba buka dan lihat. Hari ini, biarkan dia melihatnya. Ini lebih besar dari telur merpati. Bintang Elizabeth. Ini bukan hanya salah satu berlian putih berbentuk buah pir terbesar yang ada di dunia, tetapi juga telah menyaksikan kisah cinta legendaris. Kalung ini dulunya adalah hadiah pernikahan dari Pangeran Philip untuk Ratu Elizabeth. Bernilai 130 juta. Berapa? 130 juta. Betul. Ini adalah harta kebanggaan toko kami. Hanya ada satu di seluruh negeri. Yang ini bagus. Berikan kepada Nona Lu untuk dicoba. Tidak. Pengyu. Tidak perlu dicoba. Kalung ini, mana mungkin orang biasa bisa membelinya. Hari ini kami sudah cukup melihat-lihat. Ayo, kita cari jajanan saja. Ayo. Hei, Cingge, coba saja. Kesempatan langka seperti ini.
kalung secantik ini. Apa kamu tidak tertarik? Ini memang sangat indah, sampai membuat hati bergetar. Sini. Dengar ya, dasar orang miskin. Kelihatannya, kalian baru pertama kali beli perhiasan ya? Ini semua barang mewah kelas atas. Hari ini, kami keluarkan. Hanya untuk kalian lihat-lihat saja. Tidak usah sok tahu diri. Maaf pelanggan, untuk mencoba perhiasan mewah kelas atas, perlu verifikasi aset. Hanya yang lolos verifikasi aset yang berhak mencobanya. Peng Yu, bagaimana kalau kita tidak usah mencoba? Ayo, pergi saja. Kari butuh berapa uang? Buat apa tanya harga? Tanya saja, pasti dapat. Tanya saja, pasti ada. Kamu seperti jalur perakitan pabrik. Dasar orang miskin. Berani-beraninya merasa penting. Kari butuh 100 juta. Baru bisa dipakai. Aku kira berapa sih uangnya? Coba cek kartunya. Lihat saja gayamu itu. Kalau di kartumu ada 100 juta rupiah, nanti aku akan berlutut dan memanggilmu ayah. Aduh, putri seperti ini. Aku tidak mau. Aku tidak mau dipermalukan. Aku yang akan mengeceknya. Sebentar lagi, kau akan mati karena malu. Konfirmasi. Saldo kartu ini adalah rupiah. Saldo kartu ini adalah rupiah 1 miliar. Peng Yu, kau tidak mungkin mengambil kartu Paman Chen, kan? Dasar anak haram. Kau berani mencuri uang ayahmu untuk pamer? Aku rasa kau ingin masuk penjara ya. Peng Yu, cepat kembalikan kartunya pada Paman Chen. Jangan main-main. Kartu ini milikku. Ayo, cek pemilik kartu ini. Pemilik kartu ini adalah Chen Peng Yu. Kau. Gesek kartunya. Aku mau bintang Elizabeth. Wanita yang kusukai pantas mendapatkan yang terbaik. Komishiku, Puto Ryuta. Pelanggan. Oh tidak. Ayah, aku salah. Biar aku yang layani transaksi ini untuk Anda. Aku tidak berani menerima layananmu. Begini saja, aku punya hadiah spesial untukmu. Baik. Terima kasih, Ayah. Aku akan menulis surat kepada manajer tokomu, mengatakan bahwa kamu mendiskriminasiku. Kamu baik-baik saja. Komishiku. Komishiku. Halo? Baik, aku segera kembali. Jingge, maaf ya. Ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus kembali sebentar. Nanti setelah perhiasannya selesai dirawat, kamu pulang naik taksi sendiri ya. Hei, Peng Yu. Kartu itu benar-benar bukan milik Paman Chen? Kartu ini benar-benar milikku. Tapi ada sesuatu yang harus aku minta maaf padamu. Minta maaf? Minta maaf untuk apa? Aku bukan anak haram Presdir Chen. Aku adalah putra kandungnya. Kamu telah lulus ujianku. Itulah mengapa aku memberimu hadiah semahal ini. Dengan ketulusanmu, kamu mengalahkan kebohonganku yang bermaksud baik. Bintang Elizabeth, harta karun toko ini sudah dibeli orang. Bukankah itu Chen Peng Yu, suaminya Shihan? Shihan, cepat kemari. Suamimu, Chen Peng Yu, sedang membelikan perhiasan untuk pelakor. Semua ini seharusnya milikku. Milikku. Tidak, aku tidak terima. Sayang, kamu di toko perhiasan mana sekarang? Kirim alamatnya padaku. Aku akan segera ke sana. Berani-beraninya merebut suamiku. Dasar pelakor sialan. Cari mati. Nona Lu, Anda baik-baik saja. Lihat penampilanmu yang sok berkelas itu. Kenapa tidak tahu malu sekali? Merebut suami orang dan menghabiskan begitu banyak uang suaminya. Menurutku, dia itu wanita murahan. Tunggu. Jelaskan baik-baik. Memfitnah orang tanpa alasan ada konsekuensi hukumnya. Di pengadilan pun, Shihan juga yang benar. Hubungan mereka selama 7 tahun. Orang luar tidak berhak ikut campur. Perusak keluarga tidak akan berakhir baik. Mereka hanya tahu saya bertunangan dengan Chen Peng Yu. Perselisihan saya dengan Chen Peng Yu. Kalau aku dan Chen Peng Yu putus, Jiang Hao dibawa pergi. Sungguh, Tuhan membantuku. Pelakor? Seumur hidupku, Lu Qingge ini paling benci pelakor. Mana mungkin aku melakukan itu? Siapa suamimu? Katakan. Lepaskan tanganku. Kamu ini. Buka matamu lebar-lebar. Dan lihat baik-baik. Ini suamiku. Chen Peng Yu. Betul. Suamiku adalah Chen Peng Yu. Tidak mungkin. Aku akan menelpon Chen Peng Yu.
Kamu ngapain? Suamiku lagi sibuk sekarang. Dia lagi bahas pesanan besar senilai puluhan miliar. Gimana kalau kamu ganggu dia, terus proyeknya gagal? Siapa yang mau tanggung jawab? Nggak nyangka, Chen Pengyu sekarang sehebat ini. Aku dengar sih, kemampuan kerja Chen Pengyu itu kuat banget. Mungkin sekarang dia udah naik jadi wakil direktur ya? Lagi bantu perusahaan urus bisnis. Maaf ya, ada urusan mendesak di perusahaan. Aku harus balik sekarang. Pengyu memang bilang dia ada urusan mendesak. Aku nggak boleh ganggu dia. Kamu ini, habisin uang suami orang. Belanja gila-gilaan di sini. Nggak takut ketabrak mobil pas keluar? Betul. Gak tahu orang tuamu ngajarin apa. Shihan, suruh dia balikin uang suamimu. Betul, balikin. Kalau dikembalikan, uangnya cuma bisa kembali ke kartu asalnya. Nggak akan sampai ke aku. Paling bagus sih, rebut aja kalungnya. Kak Xiao Yue, bintang Elizabeth sudah selesai dirawat. Suamiku adalah Chen Pengyu. Ini dibeli oleh suamiku. Seharusnya diserahkan padaku. Pergi dan awasi Nona Lu di sana. Sebenarnya ada apa ini? Baik. Ini dibeli oleh suamiku. Seharusnya diserahkan padaku. Ini adalah hadiah dari Tuan Chen untuk Nona Lu. Ini tidak bisa kami berikan kepada Anda. Dasar penjual rendahan. Masih berani memerintahku di sini. Perhiasan ini tidak akan kau bawa pergi hari ini. Satu foto tidak membuktikan apa-apa. Tunjukkan padaku surat nikahmu. Siapa yang setiap hari membawa surat nikah? Betul sekali. Kenapa harus ditunjukkan pada pelakor sepertimu? Pergi. Telepon Tuan Chen. Lepaskan. Antika. Wu Shihan, Presdir Chen, kami sudah putus denganmu. Jika kau masih berani di sini merusak reputasinya, Departemen Hukum Chen akan segera menuntutmu. Kau mengerti tidak? Dan kalian semua akan dituntut sekaligus. Apa? Belum menikah. Wu Shihan, kamu dicampakkan. Wu Shihan, beraninya kamu membohongi kami. Jangan pukul. Jangan pukul. Jangan pukul. Pergi. Chen Pengyu. Kamu tidak berperasaan. Jadi jangan salahkan aku jika aku tidak berbelas kasih. Halo semuanya. Nama saya Wu Shihan. Saya adalah pacar Chen Pengyu, direktur utama grup Chen saat ini. Tapi tepat di hari pertunangan kami, setelah saya tahu saya hamil, Chen Pengyu, dia membatalkan pertunangan di tempat. Ini terlalu mengejutkan. Pembawa acara cantik sekali. Pasti benar yang dia katakan. Kapitalis memang pantas mati. Presdir Chen, di bawah kepemimpinan Anda, kepercayaan pelanggan terhadap kami semakin tinggi. Betul, Grup Chen terlibat dalam berbagai industri. Kepercayaan akan membuat perusahaan kita terus berkembang. Yang dipercaya pengguna selalu adalah produknya, bukan diriku. Aku tidak penting. Presdir Chen. Gawat, opini publik di internet sekarang semakin menekan perusahaan kita. Ada apa? Ini tentang beberapa tuduhan terhadap Anda. Meninggalkan pacar yang hamil, membatalkan pertunangan di hari H, dan juga perselingkuhan. Tidak mungkin. Wu Shihan tidak akan melakukan itu. Ada videonya? Ada. Putar, aku ingin lihat. Ini. Putar. Dia bilang dia akan selalu mencintaiku. Aku percaya. Aku bahkan mengandung anaknya. Tapi sekarang, Chen Pengyu, demi mewarisi harta keluarga, merasa keluargaku dan latar belakangku tidak pantas untuknya. Jadi, di hari pertunangan kami, ayahnya membuat keributan di acara pertunangan kami. Chen Pengyu membawaku pergi. Aku mengatakan semua ini bukan untuk menuduh siapapun, melainkan untuk memberikan keadilan bagi masa mudaku. Sebuah penjelasan. Dan juga untuk memberikan penjelasan bagi anak dalam kandunganku. Aku juga ingin memberitahu semua orang bahwa aku sendiri bisa membesarkan anak ini. Boykot semua produk grup Chen. Bos seperti ini, mana mungkin menjual produk bagus? Aku tidak akan membeli barang dari mereka. Boykot grup Chen. Boykot grup Chen. Boykot grup Chen. Boykot grup Chen. Presdir Chen, opini online saat ini. Tekanan pada perusahaan kami. Pada perusahaan kita. Kita harus mencari cara untuk menyelesaikannya. Betul. Jika terus begini, tidak hanya akan berdampak pada perusahaan, bahkan akan memengaruhi kepentingan kantor pusat grup. Ayah sudah tahu? Dia hamil. Bagaimana mungkin? Dia tidak setuju untuk berhubungan intim sebelum menikah.
Aku menghormati keputusannya, tidak pernah menyentuhnya. Peng Yu, berbelas kasih kepada musuh sama saja kejam pada diri sendiri. Terakhir kali dia berbuat salah, kamu memilih memaafkannya. Apa yang kamu dapatkan? Dia malah makin menjadi-jadi. Ingat, pria yang berhati lembut tidak akan pernah sukses. Ayah, aku salah. Sudah, masalah selanjutnya, biar ayah yang urus. Ayah, biar aku yang urus. Aku tidak mungkin membiarkan ayah seumur hidup membereskan masalahku. Kalau begitu, tunjukkan kemampuan. Minta tim hukum untuk menyimpan bukti, kumpulkan data. Tim humas mulai menyanggah rumor. Lalu, laporkan ke polisi. Ayah, ibu, lihat. Para netizen sekarang semua membelaku. Chen Pengyu. Jika dia ingin memulihkan reputasinya, pasti akan kembali mencariku. Shihan, apa kamu tidak tahu kalau perbuatanmu ini akan menghancurkan reputasi Chen Pengyu? Dan itu juga akan memengaruhi reputasimu sendiri. Ada dampaknya juga. Chen Pengyu kan kaya banget. Aku hampir saja jadi nyonya kaya raya. Dia tidak boleh tidak menikahiku. Reputasi. Apa bagusnya reputasi? Aku mau jadi nyonya kaya raya. Shihan, kali ini kamu sudah keterlaluan. Kenapa kamu bisa melakukan ini? Aku tidak peduli. Aku tidak rela. Apa kamu tahu apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum? Melanggar hukum? Memangnya kenapa? Chen Pengyu tidak mungkin meminta polisi datang menangkapku. Ayah, ibu, pasti Chen Pengyu. Chen Pengyu berubah pikiran. Aku akan jadi nyonya kaya raya. Kalian berdua tinggal menikmati hidup saja. Petugas penegak hukum. Ini dia penyebar rumornya. Wusihan, mohon ikut kami. Kenapa menangkapku? Aku nyonya muda. Grup Chen. Nyonya muda. Ini adalah bukti yang kami kumpulkan dari internet. Di sini ada fakta yang kalian putarbalikan. Menyebarkan rumor tentang presdirjen kami, memalsukan dokumen resmi, membuat stempel ilegal, dan bukti kekerasan siber. Shihan. Di mana Chen Pengyu? Aku ingin bertemu dengannya. Dia pasti mencintaiku kan? Aku hanya memberinya jalan keluar. Apapun yang ingin kau katakan, simpan saja untuk di pengadilan nanti. Lepaskan aku. Shihan. Shihan. Ayah, ibu, kalian salah. Lepaskan aku. Bersikaplah kooperatif. Kakao. Tidak kusangka, Wusihan. Kupikir kau bisa lolos. Bersenang-senang di luar sana. Tidak kusangka kau juga masuk ke sini. Jiang Hao. Kalau bukan karena kau yang ikut campur dan menghalangi, aku pasti sudah jadi nyonya kaya sekarang. Jangan bermimpi di siang bolong, Wusihan. Kau hanyalah pemikut rendahan di sisiku. Kau pikir aku akan membiarkanmu menikah dengan keluarga kaya? Mimpi saja. Jadi, hari pertunangan itu, kau tidak membantuku. Kamu sengaja bikin onar ya? Dasar otak babi. Baru sekarang sadar ya. Sudah terlambat. Aku memang tikus kot. Tapi kamu itu daun busuk di tumpukan sampah. Kita berdua tidak akan bisa meraih kemewahan. Tidak akan. Jiang Hao, aku akan membunuhmu. Aku akan membunuhmu. Tolong. 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 Pengyu. Kenapa kamu di sini? Maafkan aku, Kingge. Waktu itu di toko perhiasan, kamu jadi menderita karenaku. Aku kurang tegas. Makanya Wusihan terus-menerus berbuat semena-mena. Tapi jangan khawatir, aku sudah bereskan semuanya. Maukah kamu memberiku satu kesempatan lagi? Waktu itu di toko perhiasan, Wusihan membuat keributan, dan bintang Elizabeth tidak jadi kamu pakai. Kali ini, biarkan aku yang memakaikannya padamu. Mau ya?